Leon berdiri dengan gagah berani di hadapan kekuatan dahsyat sang Raja Iblis Beova. Sambil meluncurkan sebuah bola energi raksasa, Beova berseru, "Ini sudah berakhir." Dia meneriakkan nama Leon dengan lantang seolah-olah sedang mengunci targetnya. Bola api raksasa milik Leon menyapu bersih apapun yang menghalangi jalannya. Leon dengan sangat mudah dan cepat merapal sihirnya. Dia melepaskan sihir es yang kuat untuk menahan bola energi itu dan berteriak, "Seharusnya aku yang mengatakan kalimat itu." Leon meneriakkan nama musuh yang akan dihancurkan, Raja Iblis Beova. Dia menghentakkan kakinya kuat-kuat ke tanah, memunculkan sihir es tepat dari bawah kakinya. Sihir itu menjalar membentuk jalur panjang yang langsung mengarah ke satu-satunya musuh. Cahaya dari sihir tersebut perlahan menyebar dan menelan Beova, membuatnya sama sekali tidak sempat bereaksi. Itu adalah serangan pamungkas yang mematikan, menandai lahirnya lembaran sejarah baru. Sebelum lenyap sepenuhnya, Beova masih sempat mendesis, "Leon, kau..." Detik berikutnya, ledakan dahsyat pun pecah, meneriaki seluruh penjuru langit bersamaan dengan kata-kata terakhirnya. "Kau pikir semua ini sudah berakhir?" Leon hanya bisa menatap dalam diam hasil yang sangat layak untuk semua perjuangan kerasnya. Sesaat kemudian, dia baru tersadar kembali dan bergumam pelan bahwa sekarang tidak akan ada lagi ancaman yang tersisa. Keesokan harinya, tersebar kabar bahwa penyihir agung Leon telah mengalahkan Raja Iblis Beova dan kedamaian pun akhirnya kembali ke dunia, atau setidaknya. Begitulah yang kita pikirkan. Di panti asuhan Tenno, tempat Leon dilahirkan dan dibesarkan, Leon kembali pulang untuk mengunjungi tempat masa kecilnya itu. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dan menarik perhatiannya. "Kak Leon!" Ternyata itu adalah Mia, gadis kecil dengan wajah yang sangat polos dan lugu. Begitu melihat kereta kuda, Mia langsung bertanya kepadanya, "Kakak mau pergi lagi, ya?" Leon mengangguk lalu berpesan, "Iya, kamu baik-baik di sini dan tunggu sampai kakak pulang. Ya." Gadis kecil itu menurut dengan patuh, namun tidak lupa menambahkan satu hal. Kalau kakak pulang nanti kakak harus mengajariku sihir, ya." Beberapa saat kemudian, Leon tiba di istana kerajaan. Raja Ken menyambutnya dengan sangat hangat. "Penyihir Agung Leon, aku sudah menunggumu." Dia mendongak menatap mereka, lalu memberi salam dengan sangat hormat. "Yang mulia, Pangeran Zack, sudah lama kita tidak berjumpa." Tepat pada saat itu, seorang putri berjalan mendekat untuk menyapa Leon. "Sudah lama tidak bertemu?" Dengan penampilannya yang sangat anggun, dia menundukkan kepalanya sedikit, Tuan Leon. Begitu melihatnya, Leon langsung berseru terkejut, "Putri Sarah, aku tidak tahu kalau Anda ada di sini." Raja Ken tersenyum lebar sambil menjelaskan kehadiran Sarah. "Aku memanggilnya pulang dari kerajaan tetangga. Aku memberitahu bahwa kau akan datang ke istana dan dia langsung bergegas kemari tanpa menunda lagi." Mendengar hal itu, Sarah langsung menutupi wajahnya yang memerah karena malu. "Yang mulia, tidak ingin membahasnya lebih jauh." Leon langsung beralih ke topik utama. "Ngomong-ngomong, Yang mulia, ada keperluan apa Anda memanggil saya ke sini?" Sang raja mengelus dagunya sambil berpikir lalu menyampaikan laporan yang diterimanya. Sebenarnya, menurut laporan dari Zack, masih ada sebuah gua yang menjadi sarang para monster. Mendengar hal ini, Leon terbelalak tidak percaya. "Tapi saya kan sudah mengalahkan Raja Iblis, bagaimana mungkin?" Itulah mengapa Raja Ken membutuhkan bantuannya. "Karena itu, aku ingin mengutusmu untuk memeriksa situasi di sana. Aku menerima laporan bahwa tidak ada satupun orang yang masuk ke sana bisa kembali hidup-hidup. Tapi, kalau kau pergi sendirian, rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, kaulah orang yang telah menumbangkan Raja Iblis." Leon sendiri sangat setuju dengan hal itu. Itu benar. Dia harus menyingkirkan segala bentuk ancaman demi menjaga kedamaian para warga. Dia mengernyitkan dahi saat memikirkan panti asuhan, terutama masa depan anak-anak di sana. "Saya mengerti. Saya menerima perintah ini dan akan segera berangkat untuk menyelidiki monster-monster itu secepat mungkin." Raja Ken mengangguk gembira dan menaruh kepercayaan penuh padanya. "Bagus sekali. Aku serahkan tugas ini kepadamu. Begitu penyelidikan ini selesai, aku ingin kau mulai memikirkan tentang pernikahanmu dengan Putri Sarah yang pernah kita bicarakan sebelumnya." Mendengar ucapan itu, pipi Sarah kembali merona merah. "Aduh, Yang mulia." Sementara Leon hanya bisa tersenyum canggung. Dia sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam ini. Sang raja benar-benar tidak berubah sedikit pun. Menikah dengan seorang putri memang seperti jalan pintas menuju takdir yang luar biasa. Namun, di balik suasana penuh tawa ini, ada sebuah wajah palsu yang sedang bersembunyi. Seseorang yang menyembunyikan rasa irinya di balik senyuman ramai itu tidak lain adalah Zack. Setelah puas bercengkerama,
Raja Ken mengakhiri pembicaraan dengan sebuah keputusan. Zack tahu persis di mana letak gua itu, jadi sebaiknya kau menginap saja di istana malam ini, lalu berangkat besok pagi. Leon pun menyetujuinya. Saya mengerti. Sarah, meski masih sedikit malu-malu, berbisik kepadanya, berhati-hatilah, ya, Tuan Leon. Tepat saat dia sedang bersiap-siap, seseorang datang mendekat, maaf karena telah menyita waktumu. Orang itu adalah Zack, si muka dua kemarin yang akan menjadi penunjuk jalan bagi Leon. Dia tersenyum dan berbicara dengan sangat ramah layaknya seorang pangeran yang baik hati. Aku sangat merasa terhormat bisa bekerja sama denganmu dalam misi penyelidikan ini, Tuan Leon. Leon menjabat tangannya sekadar untuk bersikap sopan. Saya juga, sebuah kehormatan bagi saya bisa bekerja sama dengan Anda, Pangeran Zack. Beberapa saat kemudian, keduanya telah sampai di depan sebuah gua yang sangat gelap. Tuan Leon, guanya ada di dalam sini. Sampai saat ini pun, Leon sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikit pun padanya. Baiklah, kita harus berhati-hati. Mereka melangkah masuk bersama-sama ke dalam gua yang gelap dan sempit itu, membuat kewaspadaan Leon langsung meningkat tajam. Sensasi ini terasa sangat aneh. Apakah ini alasan mengapa semua orang yang masuk ke sini menghilang? Memikirkan hal itu, dia merasa cemas dan berniat memperingatkan rekannya. Pangeran Zack, hati-hati. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Zack langsung melakukan serangan mendadak yang membuat Leon sama sekali tidak sempat menghindar. Dia langsung tersungkur ke tanah saat rasa sakit yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah ini racun? Saat itulah Leon menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Pangeran Zack, sebenarnya apa maumu? Punya usut, alasan pria itu melakukan semua kekejaman ini hanyalah karena seorang wanita. Ini akan menjadi kuburanmu. Kau sudah melangkah terlalu jauh dan terlalu dekat dengan Putri Sarah. Seharusnya posisi itu menjadi milikku. Aku sudah merencanakan semua ini untuk melenyapkanmu dan membuatnya tampak seperti sebuah kecelakaan biasa. Leon berteriak balik dengan urat leher yang menegang karena murka. Apa? Aku sama sekali tidak tertarik untuk memperebutkan kekuasaan. Aku hanya ingin memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak itu. Zack langsung naik pitam. Baginya, semua perkataan Leon saat ini hanyalah omong kosong belaka. Dia pun tertawa terbahak-bahak seperti orang gila yang kehilangan kendali diri, lalu melemparkan sesuatu ke tanah sambil mengejeknya. Anak-anak yang sangat kau sayangi itu sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Seutas kain kecil dari boneka beruang milik Mia terjatuh. Leon langsung mengenali benda itu. Dan setiap kata yang diucapkan, Zack terasa bagaikan pukulan telak yang menghantam ulu hatinya. Aku sudah membakar habis tempat itu tadi malam. Rasanya akan sangat merepotkan jika ada orang yang setia kepadamu dibiarkan tetap hidup, bukan? Sekarang kalian semua bisa pergi ke surga bersama-sama. Bukankah itu sangat membahagiakan? Seluruh dunia Leon seketika hancur lebur. Tatapan matanya kosong tanpa harapan, rasa sakit yang teramat sangat menusuk hingga ke sumsum tulangnya, membuatnya tidak sanggup lagi menahan jeritan pilu yang keluar dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Setelah puas mengejek dan menghina, Zack mendorong Leon hingga terjatuh ke dalam jurang yang tak berdasar, seraya memberikan kalimat terakhir yang sangat menusuk hati. Terima kasih atas semua jasamu, wahai Tuan Pahlawan Kebenaran. Meski tahu ajalnya sudah di depan mata, Leon tetap membelalakan matanya yang penuh dengan kebencian demi merekam jelas wajah musuh yang sangat dia benci itu. Hingga akhirnya, dia memejamkan matanya rapat-rapat karena tidak sanggup menerima kenyataan yang begitu kejam ini. Setetes air mata Leon pun jatuh mengalir, tenggelam bersama berjalannya waktu di dalam kegelapan jurang yang sangat dalam itu. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, tetapi ketika dia membuka matanya kembali, gua tersebut ternyata masih ada di sana. Menyadari hal ini, Leon tersentak kaget dan langsung membelalakkan matanya lebar-lebar. Dia terduduk di atas aliran air yang dangkal, meraba-raba tubuhnya untuk memastikan apakah dirinya benar-benar masih hidup. Namun baru saja hendak merasa lega. Wajah angkuh yang penuh ejekan itu tiba-tiba terlintas di pikirannya, membuat Leon mengingat kembali semua peristiwa mengerikan yang baru saja dialaminya. Dia memukulkan tangannya ke dinding batu dengan sangat keras, lalu berteriak, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Enggan tenggelam terlalu lama dalam amarahnya, dia segera melangkah keluar dari kubangan air tersebut. Leon mengedarkan pandangan ke sekeliling untuk mencari jalan keluar. Aku harus mencari cara untuk pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Area ini terlalu luas. Tiba-tiba saja, sekelebat cahaya ungu melesat cepat ke arahnya hingga membuatnya tersentak kaget. Ternyata itu adalah sesosok tengkorak yang sangat mengerikan. Leon pun bergumam dalam hati, apakah itu monster? Tidak. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bola api itu, monster itu, langsung berubah menjadi abu begitu terkena serangan pertama. Api itu berkobar sangat terang, menerangi seluruh gua yang gelap gulita.
Keajaiban pun terjadi ketika sebuah sistem mendadak muncul tepat setelahnya. Misi tersembunyi, strategi koridor tanpa akhir 1/1 juta. Leon melambaikan tangannya ke sana kemari, tapi ia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Ia pun bertanya-tanya, apa-apaan ini? Tiba-tiba saja, seekor monster lain muncul dari arah belakang. Tanpa gerakan yang sia-sia, ia langsung mengirim monster itu menyusul temannya yang tadi. Angka di panel sistem pun seketika bertambah menjadi 2. Dengan otaknya yang cerdas, Leon langsung memahami polanya. Apakah angka ini bertambah setiap kali aku menghabisi monster? Gumamnya. Tak peduli apapun benda ini, ia harus segera mencari jalan keluar dari sini. Baru berjalan beberapa saat, Leon disuguhkan pemandangan mengerikan di depan matanya hingga membuatnya berteriak histeris karena terkejut. Apakah mereka orang-orang yang dilaporkan hilang itu? Di titik ini, Leon benar-benar merasa tak berdaya. Wajahnya berkerut penuh amarah. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini. Sejak hari itu, Leon telah melewati petualangan dan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. 1 tahun telah berlalu, namun ia masih belum berhasil menemukan jalan keluar. Satu-satunya hal yang membuat Leon tetap waras di tengah semua pertarungan ini adalah hasrat membara untuk membalaskan dendam pada si brengsek itu. Waktu terus berjalan sejak saat itu, dan setiap kali berhasil mencapai target poin tertentu dari membasmi monster, Leon mempelajari jenis sihir baru. Itu adalah sihir dengan atribut unik, kekuatan yang belum pernah ia ketahui ataupun dengar sebelumnya. Namun belakangan, Leon menyadari bahwa kekuatan luar biasa itulah yang ia butuhkan untuk membalaskan dendamnya. Dan akhirnya, 10 tahun kemudian, seberkas cahaya pertama menyinari jalan baru bagi Leon. Ia berdiri di tengah-tengah barisan teks yang rumit, namun intinya, ia telah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Selamat, Anda telah menyelesaikan misi tersembunyi. Sebuah suara terdengar menggema entah dari mana. Kami memohon kepada Anda, tolong hancurkan mereka. Leon pun bertanya, siapa itu? Cahaya hangat perlahan menyelimuti wajahnya yang pucat dan tampak kuyu. Sebuah gerbang raksasa terbuka lebar, menandai awal dari petualangan baru bagi Kuroban. Ia menutupi matanya dengan tangan, sementara benaknya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Apakah Kuroban akan mampu kembali ke permukaan? Ia kembali menemukan dirinya berbaring di dalam air, persis seperti kejadian sebelumnya. Kuroban membuka matanya dan perlahan bangkit dari air. Lalu menatap bayangannya sendiri di danau. Siapa orang ini? Gumamnya heran. Ia pun segera berbalik untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Di hadapan Kuroban berdiri sebuah bangunan megah dengan arsitektur yang sangat asing. Sambil melongo, ia refleks bergumam. Tempat apa ini? Di tengah kebingungan dan kepanikannya, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Ternyata kesadaranmu masih penuh. Ya, lumayan juga kau bisa jadi samsak tinju yang bagus buatku. Karena belum paham dengan situasi yang terjadi, Kuroban bertanya dengan polos. Kuroban, maksudmu aku? Kalian ini siapa? Merasa diremehkan oleh pertanyaan itu, Makabe langsung murka. Jangan banyak omong kosong. Detik berikutnya, bajingan itu langsung menjambak rambut Kuroban dengan kasar, membuat pemuda itu meringis kesakitan. Makabe menenggelamkan wajah Kuroban ke dalam air sambil membentak kasar, kalau kau masih mengigau, cepat bangun, dasar bajingan. Diliputi rasa penasaran sekaligus amarah yang memuncak, Kuroban memutuskan untuk langsung merobohkannya. Apa-apaan orang ini? Setelah membatin demikian, ia segera mengendalikan aliran air untuk merapal sihir air. Pelindung gelombang. Dari dasar danau, pilar-pilar es tajam melesat naik dan menghempaskan Makabe hingga terpental. Bajingan itu terpental sejauh 80 meter akibat hantaman tekanan air yang luar biasa. Makabe mendongak dan menatap sosok Kuroban yang kini terlihat sangat asing, lalu membatin, apa dia yang barusan melakukan itu? Anak buahnya pun panik berhamburan. Kak Makabe, kakak tidak apa-apa. Tatapan dingin penuh haus darah dari Kuroban seketika membuat nyali Makabe menciut. Sadar bahwa dirinya bukan tandingan pemuda itu, Makabe tidak punya pilihan selain mundur. Terserahlah, ayo pergi dari sini kalian semua. Melihat mereka lari terbirit-birit, Kuroban menjadi semakin bingung. Maksudnya apa sih? Belum sempat ia mendapat jawaban atas 1000 pertanyaannya. Kini muncul lagi pertanyaan baru. Anda berhasil melepaskan sejumlah besar energi sihir, padahal kekuatan Anda saat ini sedang tersegel. Sungguh luar biasa, Tuan Leon. Ekspresi terkejut pun terpancar jelas di wajah pemuda itu. Cahaya apa ini? Tanpa penjelasan apa-apa, gumpalan cahaya itu langsung melayang pergi. Mari kita mengobrol di tempat lain yang lebih aman, ya. Pemuda itu mencoba menahan dengan rasa penasaran. Hei, tunggu dulu. Setelah beberapa saat mengikutinya, Kuroban akhirnya menaiki tangga yang cukup panjang. Baru setelah tiba di sana, cahaya itu akhirnya berhenti. Sepertinya di sini sudah aman.
Tempat itu memang cukup jauh dari lokasi tadi. Tiba-tiba saja, sebutir debu ungu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dari pancaran cahaya itu, sosok gadis kecil berambut ungu pun terbentuk. Begitu wujudnya sempurna, si gadis kecil langsung menghambur dan memeluk Kuroban dengan sangat erat. Tuan Leon, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Kuroban yang kebingungan langsung berseru, "Hei, sebenarnya kau ini apa sih? Kalau kau tahu apa yang sedang terjadi di sini, cepat beritahu aku sekarang." Mendengar itu, si gadis kecil akhirnya menenangkan diri lalu menundukkan kepalanya untuk memberi salam. "Mohon dimaafkan, saya adalah Luna, utusan dari Dewi." Karena penasaran, Kuroban mengulangi ucapannya untuk memastikan. "Utusan Dewi?" Luna mengangguk pelan dan menjelaskan, "Benar." Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut gadis kecil itu terasa seperti menghunjam langsung ke dalam benak Kuroban. "Saya adalah pembimbing bagi orang mati. Anda sebenarnya sudah tewas saat terjatuh ke dalam jurang itu. Tuan Lion, ini adalah dunia yang sepenuhnya berbeda. Saat ini Anda berada di dalam tubuh seorang pemuda berkat kekuatan dari Sang Dewi. Apakah Anda sudah merasa sedikit lebih tenang?" Kuroban menjawab dengan agak terhuyung-huyung, "Ah, ya. Tapi tetap saja, semua ini rasanya seperti mimpi." Wajah Luna tampak cemas dan bersalah saat ia berucap dengan terbata-bata, "Saya minta maaf. Hal seperti ini memang sangat sulit untuk diterima." Pemuda itu hanya bisa menghela napas panjang untuk menenangkan dirinya kembali. "Tidak apa-apa, aku sedang mencoba memproses situasi ini. Tapi, mengapa Dewi yang merupakan tuanmu itu mengirimku ke dunia ini?" Begitu selesai berbicara, Luna langsung mengaktifkan sihir berwarna hijau yang memancar ke sekeliling. Skala sihir itu begitu masif hingga membuat Kuroban terbelalak tak percaya. Di depannya kini berdiri sebuah gerbang raksasa yang jauh melampaui imajinasinya. Luna melangkah maju dan melambaikan tangannya untuk mengajak pemuda itu masuk. "Waktunya sangat pas. Mari pergi, saya akan memberikan jawaban yang Anda cari." Meskipun masih diselimuti kebingungan yang teramat sangat, Kuroban akhirnya memutuskan untuk mengikuti gadis kecil itu. Mereka melangkah melewati gerbang tersebut dan tiba di sebuah wilayah baru yang pernah ia lihat sebelumnya. Tempat itu adalah sebuah gurun tandus yang gersang, membuat Kuroban refleks berseru kaget. Ini, tidak salah lagi, ini adalah monster di bawah pimpinan Raja Iblis Beofa, Grandsaurus. Seekor monster mengerikan yang dilengkapi dengan perisai sihir yang sangat kokoh. Di duniaku yang lama, aku butuh waktu 3 hari penuh hanya untuk menghabisinya. Namun saat ini ia tidak memiliki pilihan lain. Di saat situasi terasa semakin buntu, suara Luna tiba-tiba memecah keheningan. "Tuan Leon, pertarungan ini akan menjadi jauh lebih mudah jika Anda menggunakan sihir itu." Mendengar hal tersebut, awalnya Kuroban agak bingung dengan apa yang dimaksud dengan sihir itu. Namun sedetik kemudian, ia langsung menyadari bahwa si gadis kecil sedang merujuk pada sihir hitam. Di sisi lain, Grandsaurus meraung keras dan berlari kencang ke arah mereka. Tanpa ragu-ragu lagi, Kuroban menciptakan sebuah pusaran hitam pekat yang merupakan wujud dari sihir hitam. Dari dalam pusaran kecil itu, energi sihir dilepaskan dengan sangat mudah. Serangan pembuka yang mampu menghancurkan perisai kokoh itu dalam sekejap adalah sihir perebut berkat. Melihat bagaimana cara sihir itu bekerja, pemuda itu dibuat tercengang luar biasa perisai sihirnya. Langsung hancur. Serangan bertubi-tubi yang menghujam deras membuat Grandsaurus kewalahan dan kebingungan. Memanfaatkan momentum ini, Kuroban mengangkat tangannya untuk bersiap meluncurkan jurus berikut. Aliran aura hitam pekat membentuk cakar tajam yang siap mencabik musuhnya. Cakar kematian. Pertarungan yang tadinya terasa mustahil diselesaikan dengan sangat cepat tanpa sisa. Grandsaurus pun takluk, terkapar tak berdaya di atas tanah yang basah. Menyaksikan kemenangan telak itu, Luna langsung melompat ke girangan. "Anda berhasil melakukannya, Tuan Leon." Sementara itu, Kuroban menatap jasad monster tersebut dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa kekuatan barunya ini benar-benar sangat dahsyat. Pemandangan di depannya saat ini sukses membuatnya terperangah hingga tak mampu berkata-kata. Gadis kecil itu melompat-lompat ke girangan, persis seperti yang diduga. "Tuan Lion, Anda terlalu acuh, cuma dipanggil begitu saja Anda sudah melewatkan banyak informasi penting." Luna menggaruk kepalanya sambil menjelaskan alasannya melakukan itu. "Maaf, kupikir akan lebih mudah dipahami kalau pakai cara ini." Setelah mengobrol sejenak, Kurobane menghela napas pasrah. "Jadi, aku sudah paham intinya. Raja Iblis Beofa akan datang ke dunia ini kan?" Gadis kecil itu mulai menjelaskan lebih detail kepadanya. "Benar sekali. Gerbang yang muncul sebelumnya itu karena kekuatan Raja Iblis. Kalau Anda membiarkan gerbang itu begitu saja, dunia ini bisa hancur oleh kawanan monster." Kurobane mengangguk paham situasi. "Aku mengerti.
Makanya Dewi mengutusmu kemari sebagai penasihatku dan membawaku ke dunia ini. Saat sedang memikirkan Raja Iblis, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Tapi tunggu, kenapa ada Beova? Bendera yang berkibar di sana menarik perhatian Kurobane. Lambang apa itu? Tanda kekuasaan di tangan Shark langsung terbayang jelas di benaknya. Mungkinkah Kurobane langsung menyadari situasinya? Apa bajingan itu juga ada di sini? Memikirkan hal itu, seluruh tubuhnya langsung menegang, membuat Luna kebingungan. Gadis kecil itu terbelalak, menyadari ada seseorang yang datang. Luna dengan cepat berubah menjadi butiran debu halus sebelum orang itu tiba. Tuan Leon, aku akan bersembunyi sebentar. Langkah kakinya terdengar mengentak keras. Tampaknya dia sedang sangat marah. Mendengar panggilan itu, dia segera berbalik untuk melihat. Hei, kamu yang di sana! Wajahnya tampak serius saat meminta, bisa kita bicara sebentar? Langit mulai menguning dan di tangga terdengar sebuah suara. Ah, di sini rupanya kamu. Mikoto meletakkan tangannya di dada, menatap lurus ke arahnya dan bertanya. Apa baru-baru ini ada gerbang yang muncul di sekitar sini? Tiba-tiba terdengar suara lain yang menarik perhatian Kurobane. Tuan Leon, dia agak curiga. Bersikaplah seolah Anda tidak tahu apa-apa ya. Dia langsung melirik ke arah asal suara itu. Luna, Kurobane segera berbalik dan menjawab gadis itu, tidak, aku sama sekali tidak melihat gerbang apapun. Mendengar itu, Mikoto meletakkan tangan di dagunya sambil bergumam. Benarkah? Aku yakin sekali sempat merasakan keberadaannya. Namun, seolah menyadari sesuatu, dia mendongak menatapnya. Mikoto segera menyahut, bukannya kamu murid yang sempat kena masalah dengan anak-anak nakal kemarin? Mendengar itu, dia merasa bersalah dan refleks menjulurkan tangannya. Tiba-tiba gadis itu membungkuk dalam-dalam. Aku benar-benar minta maaf soal kejadian itu. Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tapi aku terlambat menyadarinya. Kurobane merelekskan ekspresi wajahnya lalu menjawab, Anda tidak perlu sampai meminta maaf seperti ini kok. Sejujurnya, bayangan tentang Mikoto langsung terlintas di benaknya. Gadis itu tampak sangat jujur dan agak menggemaskan. Mereka mengobrol beberapa patah kata lagi sebelum akhirnya berpamitan. Kalau kamu tidak melihat gerbang di sekitar sini, aku akan kembali ke asrama. Baiklah, Luna tiba-tiba muncul di samping Kurobane. Gadis itu hebat sekali ya, sampai bisa merasakan keberadaan gerbang. Gadis kecil itu dengan antusias memegang kedua pipinya sendiri. Dan proses perkembangannya juga bakal mirip seperti itu. Anda tahu kan, bagaimana kalau Anda baru saja memicu Ruta asmara dengan gadis itu, persis seperti di dalam game. Melihat itu, dia hanya bisa geleng-geleng kepala kehabisan kata-kata. Aku tidak paham. Malam harinya di area asrama, beberapa kamar lampunya sudah padam. Namun, ada juga kamar yang lampunya masih menyala terang di balik jendela. Kurobane berdiri di depan pintu kamarnya yang dipenuhi tempelan kertas berisi kata-kata kasar. Seperti pergi dari sini, coba hajar aku, pergi ke toilet saja sana, dan berbagai kalimat makian lainnya. Dia menghela napas sambil melirik ke arah sekelompok orang di dekatnya. Kupikir begitu. Kurobane tidak memikirkannya lagi, dan langsung memutar kenop pintu. Gadis yang tadi tampaknya adalah satu-satunya pengecualian di tempat ini. Luna dengan kesal melipat tangannya dan berteriak. Ada apa sih dengan mereka? Kenapa mereka tega menulis hal-hal sekasar itu? Dia melangkah masuk ke dalam kamar sambil bergumam, Kurobane kan? Tampaknya dia melewati masa-masa yang cukup sulit. Kurobane duduk terhenyak di atas ranjang yang empuk. Selain itu, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan sekolah ini? Lambang tadi mirip sekali dengan milik Shark. Apa Shark juga datang kemari bersama Raja Iblis? Gadis kecil itu memasang wajah agak sedih sambil menutup mulutnya dengan tangan. Sebenarnya aku tidak tahu. Bukan berarti aku tahu segala hal tentang dunia ini. Luna meletakkan satu tangan di dadanya dan menegaskan, aku diutus kemari memang untuk membimbing Anda, tapi aku sama sekali belum pernah melihat pangeran itu. Dia menundukkan kepala sambil mengusap dagunya. Begitu ya, aku perlu menyelidikinya sedikit. Kurobane lalu mendongak dan menatap keluar jendela. Dengan cara kerja sekolah ini, bahkan jika aku mengesampingkan masalah Shark untuk sementara, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan. Keesokan paginya, cahaya fajar menyinari seisi kamar melewati jendela kecil. Di dalam kamar mandi, dia meletakkan gunting di atas wastafel. Kurobane merapikan rambutnya ke belakang. Wah, lumayan juga. Gadis kecil yang berdiri di sampingnya ikut memuji. Bagus sekali, Tuan Leon. Anda kelihatan keren sekali. Dia memakai jaketnya lalu berkata, sekarang aku harus bertingkah seperti Kurobane yang biasanya. Luna tersenyum ceria dan menyahut, benar sekali, Anda juga harus meniru cara bicaranya ya. Akan ku coba. Dalam perjalanan ke sekolah, pasang mata tertuju ke arahnya. Kurobane tampil dengan potongan rambut baru, berjalan dengan keren sambil menyandang tasnya di punggung. Informasi yang kupunya tentang dunia ini masih sangat
sedikit. Beberapa tahun lalu, wilayah misterius yang disebut gerbang mulai bermunculan di dunia ini. Di saat yang sama, orang-orang yang bisa menggunakan sihir pun mulai bermunculan. Banyak monster berbahaya keluar dari gerbang tersebut. Orang-orang yang membasmi monster itu sekaligus memanfaatkan sumber daya berharga dari mereka. Jumlah seeker dan orang-orang yang ingin menjadi salah satu dari mereka terus bertambah. Akademi Kekaisaran ini didirikan khusus untuk melatih para seeker tersebut. Namun, sebuah teriakan keras membuyarkan lamunan Kurobane. Tombak es. Di tengah lapangan, Mikoto sedang menunjukkan kekuatannya. Ketua OSIS Akademi, Izumiya Mikoto. Dia memiringkan kepalanya menatap keluar. Diam-diam memuji kemampuan sihir gadis itu yang cukup bagus. Sambil berjalan menyusuri lorong, Kurobane terus berpikir. Kini saatnya melihat-lihat sebentar. Tiba-tiba seorang siswa menghadang jalannya. "Hei Kurobane." Makabe memasukkan kedua tangannya ke saku sambil tersenyum sinis. Waktunya bersenang-senang. Kan? Dia langsung mengenali bajingan itu. Ini kan orang yang kemarin. Makabe mendekat lalu merangkul pundak Kurobane. "Hari ini aku lagi pengen makan roti nih." Dia hanya tertegun dan bertanya balik. "Kalau begitu, bukankah sebaiknya Anda pergi makan saja?" Mendengar itu, amarahnya langsung meledak. Kurang ajar. Makabe berteriak murka. "Bajingan ini gaya bicaramu jadi makin songong sejak kemarin ya." Mikoto yang sedang lewat di dekat sana merasa tertarik dengan keributan itu. Makabe mencengkeram bahu Kurobane dengan satu tangan, sementara tangan satunya mulai mengaktifkan sihir. "Ini kuhadiahi makanan untuk makan siangmu." Gadis itu segera menjulurkan tangannya ke depan dan membentak, "Hentikan!" Menggunakan sihir di lingkungan sekolah itu dilarang. Sebelum Mikoto sempat menyelesaikan kalimatnya, Makabe sudah melancarkan serangannya. Tombak batu melesat, namun dia tetap berdiri tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Bagus sekali. Atmosfer di sekitar seketika menggelap, sebuah retakan muncul di udara sihir kegelapan. Kurobane dengan tenang mengangkat tangannya, membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Saat serangan itu menghujam, dia mengaktifkan Dark Devourer untuk menahannya. Tombak batu itu mencoba menembus perisai pelindung, menghasilkan suara gesekan keras yang memekakan telinga. Kurobane mengibaskan tangannya dengan santai, membuat perisai beserta tombak batu tersebut lenyap seketika ke dalam kehampaan. Makabe tampak linglung dengan wajah terkejut saat berkata, "Hah?" Namun, Kurobane bahkan memedulikannya dan terus berjalan pergi. "Ya sudah, aku pergi dulu." Dia berbalik mencoba menghentikannya. "Hei, berhenti!" Kurobane berjalan melewati Mikoto, membuat gadis itu menoleh ke belakang dengan bingung. "Ada apa ini?" Setelah pulang sekolah, Makabe tiba-tiba mengirimimu surat. Sangat mudah dimengerti. Luna mengambil surat itu, membacanya, lalu berkomentar sinis. "Temui aku di lapangan latihan setelah pulang sekolah." Dasar Makabe pecundang. Gadis kecil itu berkacak pinggang, mendekatkan wajahnya ke wajah Kurobane lalu bertanya, "Tuan Lion, kenapa Anda tidak abaikan saja dia?" Kurobane melipat surat itu dan menjawab, "Tidak, aku akan menuruti kemauannya." Mendengar ucapan Kurobane, Luna pun mulai berpikir, "Lagi pula, aku ingin rintangan yang sesedikit mungkin." Tiba-tiba, gadis kecil itu mengacungkan tinjunya dan berteriak, "Baiklah, mari kita beri pelajaran pada orang itu." Saat hendak membuka pintu untuk keluar, dia menoleh dan berpesan, "Luna, ingat untuk tetap bersembunyi ya." Di lapangan latihan, cahaya bulan dan lampu menyinari bayangan orang-orang di bawah. Makabe menyapa lebih dulu, "Yo, ternyata kau benar-benar datang ya." Dengan wajah kesal, dia menatap Kurobane. "Kurobane, apa yang sebenarnya kau lakukan tadi?" Kurobane menjawab dengan santai, "Entahlah." Makabe menyeringai, lalu melambaikan tangannya, "Terserah saja." "1 lawan 1 ya, Kurobane. Aku harus memberimu pelajaran karena sikap sombongmu itu." Wajah Kurobane menegang saat menatap lurus ke arahnya. "Baiklah, tapi jika aku menang jangan pernah menggangguku lagi." Makabe tiba-tiba memegang wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. "Kau serius? Dulu, aku hanya perlu menyentuhmu sedikit saja, dan kau langsung meringkuk ketakutan seperti anak anjing." Wajah Kurobane langsung menggelap, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Cukup, maju sini." Dia pun berhenti tertawa, lalu mengertakkan giginya dengan serius dan menjawab, "Baik, mari kita mulai." Begitu Makabe memberi perintah, kedua orang itu langsung menerjang ke arah Kurobane. "Serang!" Meskipun keduanya mendekat, Kurobane tetap berdiri dengan tenang. Melihat itu, Makabe menunjukkan raut wajah meremehkan. "Payah sekali. Aku cuma bercanda, mana ada yang namanya pertarungan 1 lawan 1. Tatapannya menajam, menatap lawannya. "Aku sudah tahu kau akan berbuat begitu." Kurobane akhirnya merentangkan kedua tangannya. Di sekitar tangannya terpancar cahaya ungu, sihir hitam.
refusal mirror. Kedua orang yang menerjangnya langsung terhenti dan terpental ke belakang. Mereka melayang cukup jauh sebelum menghantam tanah dengan suara yang keras. Makabe menatap panik ke arah kedua temannya dengan tidak percaya hingga kehilangan kata-kata. Apa-apaan ini? Kurobane perlahan-lahan berjalan mendekat. Maaf ya, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diserang mendadak lagi. Dia mengangkat tangannya. Sebuah api ungu berkobar di telapak tangannya. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani melakukan itu. Asap perlahan-lahan memudar, memperlihatkan sosok Kurobane dengan lebih jelas. Makabe yang mulai ketakutan mundur beberapa langkah. Sebenarnya apa yang terjadi? Sihir dibagi menjadi 4 elemen, angin, air, api, dan tanah. Lalu elemen apa yang kau gunakan itu? Dengan gemetar dia menunjuk dan bertanya, "Hei Kurobane, sejak kapan orang tidak berguna sepertimu bisa menggunakan sihir seperti ini?" Sebuah suara yang berat dan dingin terdengar, membuat punggung Makabe merinding. "Tidak berguna katamu?" Kemarahan meluap, matanya memancarkan haus darah yang pekat. "Aku tidak menyangka kau bisa meremehkan orang lain sampai sejauh ini." Makabe terbatuk lalu mengangkat tangannya dan menyerang. Bola api! Tanpa membiarkan Makabe menyelesaikan rapalan mantranya, Kurobane melesat melewatinya. Tangannya menyentuh lembut tubuh Makabe, memicu gelombang energi yang hebat bergejolak di dalam tubuhnya. Makabe perlahan-lahan tumbang, kesadarannya mulai memudar. Tidak mungkin aku kalah. Dia pingsan sepenuhnya di tanah. Sementara Kurobane hanya berdiri diam, tanpa meliriknya sedikit pun. Luna muncul dengan wajah puas. Kemampuan merebut kekuatan sihir orang lain, itulah sihir hitam. "Kakak, ini benar-benar di luar dugaan." Kurobane memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia pasti tidak akan menggangguku lagi. Setidaknya, aku lega semua ini berakhir tanpa masalah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang membuat mereka berdua terkejut dan bergegas melihat sekeliling. Ada apa itu? Suara darurat menggema dari pengeras suara, memberikan peringatan evakuasi. Gerbang telah muncul di area akademi. Tingkat bahaya gerbang ini dikategorikan sebagai tingkat merah. Mendengar peringatan itu, dia dan gadis kecil itu tampak cemas. Di tingkat bahaya tertinggi ini, pintu ruang siaran didorong paksa hingga terbuka lebar. Mikoto berlari keluar untuk mengevakuasi semua orang. Semua murid harap hindari pertempuran dengan monster saat melakukan evakuasi ke kota. Aku yang akan menyegel gerbangnya. Saat dia sedang berbicara, seseorang menyela, "Tunggu dulu, Izumi." Kepala sekolah sudah memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendekati gerbang tingkat merah. Jika kau gagal karena kecerobohanmu, akademilah yang Faichir Treichner atas semua ini. Mendengar hal itu, Mikoto sempat ragu sejenak, namun dia terus melangkah maju perlahan sambil berkata, "Dulu, saat gerbang tingkat merah muncul, warga di sekitar area tersebut harus menderita dampak yang sangat parah. Dan bukankah tujuan kami dilatih di akademi ini adalah untuk menangani situasi seperti sekarang?" Mikoto mengabaikan peringatan itu dan berjalan melewati orang tersebut. "Aku akan tetap menyegel gerbangnya." Di sisi gerbang, kawanan monster menerjang keluar bagaikan harimau lapar yang sedang berburu. Mereka mulai merangsek keluar, membuat para murid yang ketakutan langsung lari terbirit-birit. Gawat! Namun, ada seorang murid yang meski ketakutan tetap bertahan untuk bertarung. Serangan batu yang dilemparkan oleh murid itu langsung hancur berkeping-keping digigit oleh sang monster. Kawanan binatang buas menyerbunya bagaikan harimau lapar. Tepat di saat mereka hampir menerkamnya, sebuah tembakan meluncur menembus tubuh monster-monster itu. Tubuh mereka tertusuk bongkahan es besar dan langsung mati di tempat. Murid itu menoleh ke belakang dan berseru dengan panik, "Ketua Izumi." Mikoto berjalan mendekat dengan wajah yang ret serius. "Kamu bisa jalan? Cepat minta bantuan murid lain dan menjauhlah dari gerbang ini." Sambil panik, murid itu menjawab dengan terbata-bata, "Baik." Mikoto menatap ke arah kerumunan yang belum sempat melarikan diri lalu membatin masih ada beberapa murid yang belum dievakuasi. Lagi pula, tempat ini terlalu dekat dengan kota. Mikoto menoleh ke belakang jika begitu. Tatapannya tertuju pada gerbang raksasa yang memancarkan cahaya merah membara. "Aku harus menghabisi bos dari gerbang ini." Dari kejauhan, Kurobane dan Luna dengkuan Satko Gaikia di Faukongroy. "Kernyin cam-cam femot heng ceting hoi Luna. Bagaimana cara menutup gerbang ini?" Gadis kecil itu segera menjawab, "Kita harus mengalahkan monster yang mengendalikan gerbangnya." Biasanya mereka dikenal sebagai bos terakhir. Mendengar hal itu, Kurobane menyahut, "Baiklah, kalau begitu ayo segera ke sana." Luna terkejut dan berseru, "Tapi Tuan Leon." Gadis kecil itu mengekor di belakangnya dengan cemas. Meskipun sihir hitam sangat kuat, tapi itu menghabiskan banyak sekali kekuatan sihir. Mendengar Kurobane berbicara, Luna mendongak menatapnya. "Tindakanku tidak ditentukan oleh siapapun." Mendengar ucapan Kurobane, gadis kecil itu terdiam dengan raut wajah agak murung. Namun tiba kerketing noitip,
Meskipun begitu, aku tidak bisa membiarkan ancaman sebesar ini begitu saja. Mendengar itu, Luna kembali tersenyum lebar. Baiklah, Tuan Lion memang orang yang sangat baik. Kurobane menumpu satu tangannya ke bawah, lalu bersiap untuk melompat. Baiklah, tanpa rasa takut sedikit pun, dia melompat turun dari ketinggian. Ayo pergi. Gadis kecil itu terbang mengikuti di belakangnya sambil menyahut, baik. Di dalam gerbang, Mikoto berdiri di tengah-tengah kepungan monster. Napasnya terengah-engah, wajahnya tampak sangat lelah karena kehabisan tenaga. Tak heran jika monster tingkat merah memang sangat sulit dihadapi. Tiba-tiba, sesosok monster raksasa muncul di belakang Miko. Raungannya yang menggelegar membuat gadis itu tersentak kaku. Dengan panik, Miko segera berbalik, tatapannya dipenuhi kecemasan. Mati kau! Sebuah teriakan terdengar dari kejauhan, disusul tebasan bertubi-tubi yang langsung menghantam monster itu. Sihir kegelapan, cakar kematian. Miko menurunkan tangannya, menatap ke depan dengan wajah penuh keheranan. Ini. Mata Mikoto tiba-tiba melebar saat melihat Kurobane. Dari luar gerbang, cahaya yang bersinar ke arahnya membuat sosok pemuda itu tampak semakin mencolok. Kamu, Kurobane? Dia melangkah masuk dengan gagah berani. Wajahnya menengadah, menatap ke atas. Dengan bingung, Mikoto bertanya, kamu Kurobane? Kan? Saat dia mendekat, pemuda itu menjawab, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sementara itu, Luna mendesah lega. Syukurlah kita tiba tepat waktu. Tuan Lion, tanya Kurobane dengan santai. Ya, syukurlah kamu tidak apa-apa. Mikoto masih penasaran. Tapi, sihir apa yang sebenarnya kamu gunakan tadi? Siapa kamu sebenarnya? Kurobane memalingkan wajahnya dengan tenang lalu berkata, daripada menanyakan hal itu, bukankah lebih baik kita prioritaskan untuk menutup gerbangnya dulu? Kamu kesini untuk tujuan itu kan? Mendengar itu, Mikoto terdiam sesaat menatapnya. Tak lama kemudian, dia menjawab dengan tenang, kamu benar, mari kita lanjutkan. Namun dalam hati, dia membatin Kurobane. Aku pernah mendengar tentang murid ini sebelumnya. Bahkan dalam pertarungan latihan di sekolah, dia hanya berada di peringkat B. Kemampuannya pasti dinilai seperti itu. Mikoto berjalan di belakang Kurobane sambil terus menatapnya dengan penuh keraguan. Lalu, bagaimana bisa dia menggunakan sihir yang luar biasa seperti itu? Beberapa saat kemudian, di tengah lautan api, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Kini, Mikoto dan Kurobane sedang bertarung bersama melawan sekawanan serigala raksasa. Mikoto mengayunkan tangannya, memanggil sebuah bola air raksasa, dan berteriak, penjara air. Bola air raksasa itu langsung menyapu kawanan serigala yang menyerang mereka, lalu mengurung mereka di dalamnya hingga tak bisa melawan ataupun meloloskan diri. Melihat hal itu, Kurobane berkata dengan kagum, hebat sekali, gadis ini benar-benar kuat. Ya, tidak heran dia menjadi murid peringkat teratas di akademi, kan? Tiba-tiba, tanah berguncang dengan hebatnya. Bongkahan batu berterbangan ke udara, dan sesosok monster batu bermata satu yang mengerikan bangkit dari dalam tanah. Monster itu mengayunkan lengannya yang besar ke arah Kurobane, namun dengan cepat dia berhasil menghindar. Setelah itu, Kurobane menjulurkan tangannya, memunculkan sebuah bola hitam misterius di telapak tangannya. Dia membatin sihir kegelapan, lalu melemparkan bola itu ke arah monster. Bola itu menembus kepala sang monster dengan telak. Kurobane berbisik pelan, tebasan tanpa bayangan. Seketika, monster batu itu lenyap menjadi abu, membuat Mikoto terbelalak tak percaya. Dia membatin dengan penuh keterkejutan. Dia berhasil menghantam titik kelemahannya di bagian mata hanya dalam satu serangan. Bukan cuma sihir unik yang dia miliki, tapi dia juga menguasai dan menggunakannya dengan sangat fleksibel. Rasanya seperti bertarung bersama penyihir veteran yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Setelah itu mereka berdua terus berjalan hingga sebuah mulut gua mulai terlihat di depan mata. Kurobane bertanya, sudah siap? Mikoto mengangguk mantap. Setibanya di depan gua, mereka melangkah masuk dengan tenang. Di dalam sana, seekor naga raksasa sudah menunggu kedatangan mereka. Seluruh tubuh naga itu dilapisi sisik merah membara, dengan tatapan mata yang buas dan taring-taring yang tajam. Melihatnya, Mikoto merasa sedikit cemas dan membatin, naga lava. Monster ini diklasifikasikan sebagai ancaman dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kurobane melangkah maju lalu memperingatkan, Izumiya, berhati-hatilah, naga lava akan menyerang. Secara beruntun dengan memadukan semburan api dan kibasan ekornya yang panjang. Mikoto hanya bisa mengangguk tegang. Naga itu menggeram, dan sebuah bola api raksasa mulai membesar di dalam mulutnya. Kurobane berteriak kencang, awas serangannya datang. Seketika, sang naga menyemburkan seberkas cahaya api yang dahsyat ke arah mereka berdua. Tiba-tiba saja, ekor panjangnya menyabet cepat, bersiap menghantam Mikoto. Untungnya, dengan sigap dia menghindar ke samping.
sembari mengumpulkan kekuatan di tangannya. Mikoto membatin, persis seperti yang dikatakan Kurobane. Detik berikutnya, sebuah pilar es tajam tercipta dan meluncur deras untuk menyerang naga itu. Dia berteriak lantang, tombak es. Namun, sebelum bongkahan es itu sempat mendekat, hawa panas ekstrem di sekitar tubuh naga langsung mencairkannya tanpa sisa. Mikoto terkesiap panik, padahal ini serangan berelemen air yang sangat efektif melawan api. Sebenarnya seberapa tinggi suhu tubuh naga itu? Di sisi lain, Kurobane bersiap melancarkan serangan berikutnya. Dia berteriak, ini belum berakhir. Seketika itu juga, lusinan cakar raksasa mencuat dari dalam tanah, mencabik-cabik tubuh naga dengan ganas. Kurobane berseru, cakar kematian. Menghadapi ancaman itu, sang naga segera mengepakkan sayap lebarnya dan terbang tinggi ke udara untuk menghindari serangan. Melihat hal tersebut, Kurobane berteriak dari bawah, "Hei, melarikan diri itu curang tahu. Ternyata dia masih bisa terbang ya." Mikoto segera mendekatinya dan berkata, "Kurasa dia tidak berniat kabur begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kurobane menjawab, "Izumiya, kamu bisa menggunakan sihir selain elemen air, kan?" Gadis itu menyahut, "Ya, aku bisa." "Kenapa memangnya?" Kurobane berkata dengan serius, "Tolong ulur waktu untukku sebentar saja." Mendengar permintaan itu, Mikoto menjawab dengan tenang, "Baiklah, aku serahkan sisanya padamu, Kurobane." Setelah itu, seberkas cahaya hijau berpendar di bawah kaki Mikoto, menandakan sihir elemen angin telah aktif. Sebuah bola sihir terbentuk di tangannya, dan dia langsung melontarkan kekuatan itu ke arah naga yang sedang terbang tinggi. Serangan udara. Naga itu terkejut oleh gelombang kekuatan tersebut dan meraung kesakitan. Di bawah, Kurobane mengamati situasinya lalu berkata, "Tuan Lion, naga lava itu sudah terhenti." Melihat kesempatan itu, Kurobane melangkah maju dan mengambil posisi bersiap. Detik berikutnya, kawanan kupu-kupu hitam keluar dari cahaya di tangannya, lalu terbang mengepung naga tersebut. Saat dirasa momennya sudah pas, Kurobane menjentikkan jarinya dengan tenang. Seketika, kawanan kupu-kupu hitam itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, membuat sang naga mendongak kebingungan. Tanpa diduga, kawanan kupu-kupu itu meledak secara bersamaan di udara. Cahaya yang membutakan mata serta embusan angin kencang dari ledakan tersebut mengaburkan pandangan mereka. Begitu asapnya perlahan menghilang, tubuh naga yang malang itu tampak terkapar tak bernyawa di tanah. Melihat hal itu, Kurobane menghela napas lega sambil membatin, "Aku berhasil, akhirnya aku berhasil." Benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan dari Tuan Lion. Mikoto menatapnya dan berkata, "Kamu berhasil." Sebenarnya banyak sekali yang ingin kutanyakan padamu, tapi untuk saat ini, harus kuakui pertarungan tadi sungguh luar biasa. Kurobane menyambut ajakan tos gadis itu dengan gembira dan berkata, "Ya, semua ini berkat bantuanmu, Izumiya." Setelah itu, mereka berdua segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kota. Sambil melihat tumpukan jasad monster di sepanjang jalan, Kurobane berujar, "Sepertinya kita sudah aman sekarang, dan kerusakan di area sekitar juga tampak terkendali dengan cukup baik." Namun tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar memotong ucapan mereka. Ketua Izumiya Shido berdiri dengan angkuh di depan mereka dan menegur, "Berani-beraninya kamu mengabaikan perintahku secara terang-terangan seperti ini?" Pria itu berdiri di sana sambil menatap tajam ke arah mereka berdua. Pria itu adalah kepala sekolah Akademi Shiduret Emperor, Shido. Melihat kedatangan pria asing tersebut, Kurobane langsung berbisik kepada Luna. "Luna, siapa dia?" Gadis kecil itu menjawab, "Beliau adalah kepala sekolah di akademi ini." Luna pun menjelaskan sosok pria di depan mereka, Shido. Beliau adalah pendiri Akademi Shiduret Emperor, sebuah organisasi yang mengumpulkan dan melatih para penyihir muda berbakat, sekaligus seorang pria dengan kekayaan yang luar biasa melimpah. Mendengar penjelasan dari gadis kecil itu, Kurobane mulai menganalisis, jika dia benar-benar kepala sekolah di akademi ini, maka tidak heran jika dia memiliki hubungan dengan Shido. Namun Kurobane tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Masih terlalu dini untuk membuat asumsi seperti itu. Mikoto mendekati Shido dan berkata, "Ini salah saya, kepala sekolah." Gadis itu mencoba menjelaskan situasi, tapi kita tidak bisa membiarkan semua orang dalam bahaya. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Shido langsung memotong ucapannya. "Tapi Ketua Izumiya, kamu tidak bisa menggunakan apa yang kamu sebut keadilan untuk melarikan diri dari tanggung jawab." Pria itu mengkritik tajam, "Apa yang akan kamu lakukan seandainya usaha menutup gerbang kemarin gagal?" Tidak tahan hanya berdiri melihat saja, Kurobane menyela, "Mohon maaf, kepala sekolah, tapi apa tidak ada kata-kata yang lebih pantas untuk menggambarkan keberanian dan keteguhan hatinya?" Ini pertama kalinya ada yang berani membantahnya. Shido bertanya dengan ketus,
Orang luar tidak berhak ikut campur. Memangnya kamu siapa? Mikoto langsung menyangkal ucapan pria itu. Dia bukan orang luar. Kami bisa menutup gerbang tingkat merah itu sepenuhnya berkat bantuan dia. Shido tidak mempercayai perkataan Mikoto dan bertanya dengan nada ragu, "Apa katamu?" Dia langsung tertawa terbahak-bahak mendengar omong kosong yang keluar di mulut Mikoto. Coba kulihat baik-baik, bukankah dia murid peringkat terbawah di akademi ini? Setelah berkata demikian, Shido membuang muka dengan pandangan meremehkan. Konyol sekali. Melihat usaha keras yang telah mereka berdua lakukan sama sekali Hong dihargai, Mikoto bergegas mengejarnya. Kepala sekolah. Mikoto memanggil, namun pria itu tetap keras kepala. Baginya, menganggap murid paling tidak berguna di akademi sebagai orang yang menutup gerbang tingkat merah adalah hal yang sangat konyol. Kalau kamu punya waktu untuk bercanda seperti ini, lebih baik urus saja kekacauan ini. Setelah puas melontarkan kritik, pria itu masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, lalu segera pergi dari sana. Sembari menatap mobil yang perlahan menjauh, amarah berkecamuk di dalam hati Kuroban. Shido, tidak peduli apakah dia ada hubungannya với Shido atau tidak, aku harus menyelidikinya. Adegan berpindah ke asrama tempat tinggal Kuroban. Dia pulang ke rumah bersama Luna dalam keadaan lelah. Keduanya pun menghela napas panjang karena kelelahan. Luna langsung menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Benar-benar hari yang melelahkan. Mengingat kembali kejadian hari ini, gadis kecil itu berkata kesal. Aku masih tidak bisa melupakan kelakuan kepala sekolah tadi. Memangnya dia pikir dia siapa? Berani-beraninya bersikap sombong seperti itu. Kuroban menjawab, mungkin memang seperti itulah cara kebanyakan orang memandang Kurobannya selama ini. Gadis kecil itu hanya bisa menghela napas lalu bergumam kagum. Tapi gadis bernama Izumiya itu benar-benar luar biasa. Ya. Namun, Kuroban Hong terlalu peduli. Pandangannya fokus menatap sebuah buku catatan di tangannya. Luna bertanya dengan penasaran, Tuan Leon, apa yang sedang Anda baca? Sembari membalik lembar demi lembar buku tersebut, Kuroban menjawab, sepertinya ini buku harian milik Kurobane. Maaf karena telah membaca ini tanpa izinmu, tapi ada beberapa hal yang harus ku ketahui. Dia teringat kembali kejadian waktu itu saat jiwanya merasuki tubuh Kurobane yang sedang tidak sadarkan diri. Tampaknya jiwanya saat itu sudah benar-benar hancur. Luna yang ikut penasaran pun mendekat untuk membaca buku harian itu bersama Kuroban. Lembar demi lembar buku harian itu menggambarkan kehidupan pilu Kuroban di masa lalu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin menjadi seorang pencari agar bisa mendapatkan uang dan membiayai pengobatan adik perempuanku. Tapi sepertinya aku sama sekali tidak punya bakat dalam sihir. Masa lalu Kuroban yang kelam perlahan terungkap. Dia luôn bị coi thường. Và quyển nhật ký ghi lại hàng loạt sự kiện kinh hoàng mà cậu ấy đã trải qua. Ditindas dan disiksa. Buku harian itu mencatat setiap perundungan yang dialami Kuroban. Dia phải chịu đựng bạo lực. Từng từ chữ đều thể hiện sự bất lực. Mỗi ngày đều là địa ngục. Ternyata kamu sudah menderita sejauh này. Di masa sekarang, Kuroban tertegun sau khi biết được cuộc sống trước kia của thân xác mà mình đang nhập vào. Di atas lembaran kertas itu, tulisan yang cakar ayam kini dihiasi dengan bercak bekas air mata. Buku harian tersebut membuat Kuroban langei di một lúc lâu. Zia meletakkan buku harian đó lên bàn rồi rời đi. Luna hỏi khẽ, Tuan Leon. Kuroban tiến đến gần cửa. Chị Ayam lặng ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Zia bergumam dalam hati, Aku akan membalaskan dendamu. Sementara đó, tại văn phòng của học viện, Shido vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào tập danh sách trên tay và trầm ngâm suy tính. Shido nhìn vào sơ yếu lý lịch của Kuroban đầy giận dữ. Berani-beraninya Boka Pekundang như thế này dám chỉ trích ta. Thật khó chịu. Pria itu menyalakan sebatang rokok lalu bergumam, Luku sekali. Zia bahkan tidak sadar kalau bản thân có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào. Tại phòng tắm của Mikoto, cô đang tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi. Mikoto merenungkan kembali kejadian hari ini. Cậu ta được cho là học sinh xếp hạng bét của học viện, nhưng không đời nào lại như vậy được. Tay cô với lấy chiếc khăn tắm, đầu vẫn không ngừng nghĩ. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Một buổi sáng nữa lại đến với học viện. Kuroban đang bước đi trên cầu thang thì bị một người chặn lại. Kuroban, chúng ta trò chuyện chút chứ? Nhìn người trước mặt, Kuroban nhận ra nếu không nhầm thì cậu ta là phó hội học sinh. Wakil Ketua OSIS Academy Kaisa Sushi, Naru Suya. Suya langsung bicara pada intinya. Tôi đã nghe chuyện cậu và hội trưởng Izumiya vào trong cánh cổng ngày hôm qua. Cậu ta nhìn Kuroban với ánh mắt phán xét. Có phải cậu định lợi dụng tình huống đó để thu thập các vật phẩm đáng giá trong cổng không? Càng nói, Naru càng lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hội trưởng Izumiya nói cậu đã giúp cô ấy, nhưng đó chắc chắn chỉ là để che giấu cho cậu thôi. Một tên vô dụng như cậu thì nên ngừng gây rắc rối cho hội trưởng đi.
Di dalam tubuh Kuroban, Luna merasa vô cùng phẫn nộ. Cái tên bốn mắt hỗn láo này. Nhưng Kuroban chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Xin nhắc lại chút, tôi vào đó chỉ để đóng cổng mà thôi. Naru nghi ngờ. Cậu ư, cái tên chưa bao giờ thắng nổi một trận đấu tập nào ở học viện sao? Mắt tôi không mù đến mức tin vào mấy lời ngu ngốc đó đâu. Trong khi cả hai đang tranh cãi, Mikoto tình cờ đi lên. Cô tiến tới gần rồi cất lời. Kuroban, tôi đang tìm cậu đấy. Naru không muốn tranh cãi thêm khi có hội trưởng ở đây. Cậu ta quay đi và nói, Tessarala, cứ ngoan ngoãn ngồi ai am đó và để hội học sinh lo mọi thứ đi. Cậu ta vui vẻ chào hỏi Mikoto, hội trưởng, hẹn gặp lại cô vào buổi họp hội học sinh chiều nay nhé. Cô cũng lịch sự đáp lời, được thôi. Chờ cho đến khi hình bóng của Naru đã khuất đi, cô mới hỏi, Kuroban này, cậu ta đã nói gì với cậu vậy? Kuroban cũng không muốn kể lại, không có gì quan trọng đâu. Cậu hỏi lại cô, quan trọng hơn là cậu tìm tôi có việc gì sao? Mikoto sực nhớ ra mục đích mà cô đến đây. À, đúng rồi, hiệu trưởng cho gọi cậu đấy. Cả hai đã có mặt tại văn phòng hiệu trưởng. Giọng của Shidu vang lên, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Shidu quay lưng lại với hai người, thản nhiên đưa ra thông báo. Kurobane, em bị đuổi học. Người bất ngờ nhất trước quyết định này chính là Mikoto. Tại sao lại thế thưa hiệu trưởng? Shidu quay người lại. Đơn giản thôi. Ông ta ném tờ sơ yếu lý lịch của Kuroban xuống bàn. Điểm số của cậu ta quá thấp. Và kể từ khi nhập học đến nay, cậu ta chưa từng thắng bất kỳ một trận đấu tập nào. Tờ sơ yếu lý lịch bay đến rơi ngay dưới mũi giày của Kuroban, kèm theo những lời miệt thị không thương tiếc của vị hiệu trưởng. Học sinh không có chút năng khiếu ma thuật nào thì không nên ở lại đây. Đây thực sự là một ân huệ cuối cùng của ta rồi. Trước sự khinh bỉ của Shidu, Kuroban chỉ lặng lẽ cúi người nhặt tờ giấy lên. Bỗng nhiên Kuroban hỏi, vậy nghĩa là em chỉ cần chứng minh được sức mạnh của mình thôi đúng không? Cậu tự tin tuyên bố, trận đấu tập lần này, nếu em thắng, xin thầy hãy thu hồi quyết định đuổi học đó. Shidu khó chịu hỏi lại, em nói gì cơ? Rồi ông ta liếc nhìn lịch đấu tập. Trên đó hiển thị thứ tự thi đấu của Kurobane với Narusuya. Melihat lawan yang akan dihadapinya adalah wakil ketua, dia berkata dengan angkuh, bagus sekali. Aku akan menerima tawaranmu ini demi sedikit rasa belas kasihan. Melihat permintaannya disetujui, dia mengulas senyum tipis yang penuh kepuasan. Kurobane sama sekali tidak merasa panik. Jadi sepertinya hasilnya sudah bisa ditebak. Sepulang sekolah, Kurobane kembali ke asrama. Dia dan Luna sedang memperhatikan selembar kertas bersama-sama. Dia tampak merenung sambil mengamati jadwal pertandingannya sendiri. Sore tadi, saat dia baru saja keluar dari ruang kepala sekolah, Mikoto bergegas mengejarnya. Kurobane, tunggu dulu. Kurobane, sebaiknya kamu tarik kembali ucapanmu. Dia mencoba menghentikannya, karena mengeluarkan murid hanya karena nilai buruk itu sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi, kalau dia sampai kalah dalam satu pertandingan latihan saja, dia akan langsung dikeluarkan. Dengan cemas, Mikoto berkata, aku mengakui kemampuanmu. Apalagi wakil ketua Narus itu orang yang sangat terampil. Melihat kepanikannya, Kurobane menyahut dengan tenang sambil berterima kasih atas kekhawatirannya. Izumiya, terima kasih ya, sudah mengkhawatirkanku. Kalau kepala sekolah mau membatalkan keputusannya hanya dengan syarat ini, maka ini adalah harga yang sangat murah untuk dibayar. Sambil melangkah pergi dengan penuh keyakinan, dia menambahkan, lagi pula aku sudah membulatkan tekad, aku akan menunjukkan kepada mereka semua. Luna lalu bertanya heran, tapi bukankah tidak apa-apa kalau Anda putus sekolah saja? Sambil naik ke tempat tidur, dia menjawab, di sini masih lebih praktis bagi kita, setidaknya untuk menghindari bentrokan langsung dengan iblis itu. Namun, gadis kecil itu masih tampak ragu-ragu. Benar juga sih, tapi Kurobane terus menganalisis. Lagi pula, aku yakin ada semacam hubungan antara kepala sekolah dan iblis itu. Dia mulai berpikir lebih jauh. Bisa jadi, jiwa iblis itu sendiri yang sedang bersemayam di dalam tubuh kepala sekolah. Luna menyangga, aku rasa tidak begitu. Gadis kecil itu menenangkan. Kalau ada makhluk dari dimensi lain di sekitar sini, aku pasti bisa merasakannya dengan jelas. Penjelasan Luna tetap tidak membuat Kurobane merasa tenang. Aku mengerti. Tapi tetap saja, ada yang sangat aneh dengan orang itu. Singkat kata, hal yang harus kita lakukan hanyalah terus menutup gerbangnya. Namun saat memikirkan tentang memburu Bah dan si iblis, wajah Luna mendadak berubah cemas dan sedih. Menyadari ekspresi gadis kecil itu, Kurobane bertanya lembut, ada apa? Suara Luna terdengar lesu. Tidak apa-apa. Meskipun ini adalah perintah dari Dewi, aku tetap merasa bersalah karena membuat Anda harus memikul beban seberat ini. Tuan Leon. Tetapi Kurobane sama sekali tidak berpikir begitu. Jangan berkata seperti itu, aku justru merasa sangat bersyukur. Mendengar ucapan itu, Luna terkejut bersyukur. Kurobane berjalan ke jendela dengan raut wajah ceria. Bagi orang mati sepertinya, diberikan kesempatan kedua
untuk membalas dendam pada iblis itu dan melenyapkan makhluk pengacau yang mengancam perdamaian dunia adalah sesuatu yang sangat ia syukuri. Karena itu, jika Dewi menginginkanku melakukan apapun, aku pasti akan melaksanakannya. Dia berbalik, tatapan matanya melembut, rasa sedih di wajah Luna. Seketika, Sirna begitu mendengar kata-kata penyemangat dari Kurobane. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, Luna. Gadis kecil itu membatin kagum, beliau sungguh luar biasa. Aku sangat senang karena Tuan Leon yang terpilih. Kurobane menyudahi obrolan mereka dan berjalan ke tempat tidur. Nah, sekarang sebaiknya kita istirahat sejenak untuk mempersiapkan pertandingan latihan besok, kan? Luna pun ikut bersemangat. Benar sekali. Tunjukkan pada kepala sekolah diktator itu siapa Anda yang sebenarnya. Di dalam lubuk hatinya, dia selalu berharap. Dan aku sangat berharap impian Tuan Leon akan menjadi kenyataan. Akhirnya, hari pertandingan latihan pun tiba. Di arena pertarungan, suara pengumuman menggema. Dan sekarang kita akan memulai pertandingan simulasi. Lawan Kurobane mengejek dengan angkuh. Beruntung banget ya aku bisa tanding lawan pecundang yang gak pernah menang sekalipun. Di tribun penonton, suara tawa meremehkan terdengar tanpa henti. Mainnya pelan-pelan saja ya. Kasihan banget dia. Mendengar dirinya dijadikan bahan olok-olok seperti itu, Kurobane sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengembuskan napas panjang. Begitu aba-aba dimulai berbunyi, Kai langsung melancarkan serangan. Akan kuakhiri pertandingan ini dalam satu serangan saja. Dia melesatkan serangan elemen angin yang sangat ia yakini. Namun, begitu efek serangan itu perlahan memudar, Kurobane sudah tidak ada lagi di posisi semula. Dengan congkak, Kai bergumam, "Apa aku terlalu kuat sampai dia langsung menguap ya?" Tapi, di luar dugaannya, sebuah suara terdengar dari arah belakangnya. Kurobane membalas dengan santai, sihir elemen tanah, penghancur batu. Hanya dengan satu serangan itu Cai langsung tumbang. Wasit pun sempat tertegun sejenak sebelum mengumumkan, pemenangnya adalah Kurobane Ken. Kemenangannya membuat seluruh murid yang ada di sana tercengang. Hei, apa sih pecundang itu baru saja mengalahkan murid peringkat 23 di akademi? Di saat murid-murid lain sedang berbisik-bisik keheranan, bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangan secepat itu? Mikoto hanya tersenyum tipis. Seolah sudah menduga hal ini akan terjadi, bisik-bisik di sekitar semakin ramai, kecepatannya benar-benar mengerikan. Narus pun turut menyaksikan seluruh jalannya pertandingan yang berakhir begitu cepat tadi. Luna yang duduk di atap gedung sambil memandang ke bawah, dengan santai menilai jalannya pertarungan. Jadi, beliau bahkan tidak perlu menggunakan sihir hitam. Ya, aku yakin tidak mungkin Tuan Leon kalah dalam pertandingan di tingkat rendah seperti ini. Gadis kecil itu tampak sangat bersemangat, sudah saatnya mereka mengetahui kekuatan yang sebenarnya dari beliau. Aku jadi tidak sabar melihat kelanjutannya. Setelah itu, Kurobane terus bertanding dan mencatatkan kemenangan beruntun. Pemenangnya adalah Kurobane. Lawan demi lawan berhasil ditumbangkan. Pemenangnya adalah Kurobane. Pengumuman yang sama terus berkumandang berulang kali, pemenangnya adalah Kurobane. Di ruangannya, Shido mulai panik. Tidak mungkin. Bocah tidak berguna yang tidak pernah menang sekalipun. Bagaimana bisa sekarang dia mencetak kemenangan beruntun? Pasti ada yang salah di sini. Dia mulai merasa curiga. Apakah dia benar-benar orang yang berhasil menutup gerbang tingkat merah itu? Tidak mungkin. Di saat Shido sedang tenggelam dalam pikirannya, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dia pun bergumam kesal. Masuk. Sosok yang mengetuk pintu ternyata adalah Narus. Anda memanggil saya? Kepala sekolah? Shido pun menyahut, kamu akan bertanding melawan murid bernama Kurobane itu di laga latihan nanti kan? Wakil ketua Narus. Pemuda itu bertanya heran, ada apa Pak? Shido mengingatkan, sepertinya kamu harus bertarung dengan segenap kemampuanmu. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku hanya ingin memperingatkanmu agar tidak lengah. Narus menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari murid itu. Dia menjelaskan, saya sudah mempelajari seluruh riwayat pertandingan Kurobane dari awal sampai sekarang. Sihir yang dia gunakan hanyalah elemen tanah. Narus sangat yakin bahwa meskipun Kurobane bisa mengalahkan orang lain, dia sama sekali bukan tandingan untuknya. Mendengar hal itu, Shido merasa jauh lebih tenang. Aku mengerti. Dia menaruh kepercayaan penuh pada sang wakil ketua. Kalau kamu berkata begitu, sepertinya tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan. Setelah berbincang beberapa saat, Narus pun keluar dari ruang kepala sekolah. Sambil melangkah pergi, pemuda itu membatin keheranan, kepala sekolah terlalu berlebihan. Memangnya apa yang istimewa dari bocah itu? Dia tetap sangat yakin, lagi pula tidak mungkin aku kalah darinya. Sementara itu di arena, suara pengumuman yang sudah tidak asing lagi kembali berkumandang. Pertandingan selesai.
Pemenangnya adalah Kurobane. Dia berjalan dengan langkah mantap di tengah riuhnya, decak kagum para penonton. Keren banget. Dia belum kalah sekalipun hari ini kan? Sebenarnya ada apa dengan dia? Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang sangat akrab. Sepertinya semua berjalan lancar ya. Mikoto menyodorkan sebotol air ke arahnya. Izumiya, sembari berbincang dengan Kurobane, dia menambahkan, sebentar lagi giliranku untuk bisa meminta kepala sekolah untuk membatalkan keputusan itu. Dan dia juga setuju. Dari kejauhan, Narus mengawasi mereka berdua. Kuroban menjawab, aku hanya perlu memenangkan pertandingan terakhir hari ini. Saat pertandingan terakhir akan dimulai, wasit pun mengumumkan, dan sekarang kita akan memulai babak terakhir dari latihan tanding hari ini. Antara Kurobane melawan Narusuya. Para peserta, silakan maju ke depan. Narus berdiri di hadapannya dengan penuh rasa percaya diri. Kuroban, jangan senang dulu hanya karena kau menang di beberapa pertandingan terakhir. Kuroban menanggapinya dengan sikap yang sangat tenang. Aku baik-baik saja, aku tidak merasa senang atau apapun. Aku hanya ingin menang. Narus memancingnya, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kuroban menjawab, tentu saja, memang itu yang akan kulakukan. Mendengar ucapan itu, Narus hanya menyeringai meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius lawannya. Berani sekali, akan kubuat kau menyesali keputusanmu ini. Begitulah, pertandingan siap dimulai di tengah ketegangan para penonton. Kuroban pun mulai bersikap serius menyambut babak penentuan ini. Peluit dibunyikan, pertandingan dimulai. Pertarungan terakhir ini berlangsung di saat langit mulai senja. Narus mulai mengumpulkan energi di tangannya. Dia membatin, sejujurnya, bajingan ini agak aneh. Bagaimana bisa orang berperingkat rendah bisa berkembang sepesat ini? Apa dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, lalu menarik perhatian dengan kemenangan beruntun? Konyol sekali. Narus dengan penuh percaya diri berseru, akan kukupas topengmu itu. Dia menantang, maju sini. Kekuatan yang digunakan Narus adalah sihir elemen angin tingkat tinggi. Setiap anak panah yang dia lepaskan berubah menjadi panah petir. Ratusan anak panah dengan kekuatan mengerikan melesat cepat ke arah Kuroban. Namun dia tetap tidak berniat mengubah strateginya. Sihir elemen tanah, sebuah dinding raksasa pun tercipta. Dinding batu. Narus terkejut saat melihat panah petirnya ditangkis dengan begitu mudah. Anak-anak panah yang menghantam dinding batu itu seketika berbelok arah. Narus tertegun. Bagaimana bisa dia menahan panah petirku? Padahal itu sihir elemen angin tingkat tinggi. Mungkin dia unggul dalam atribut sihir, tapi harusnya serangan itu tetap ada efeknya. Di tribun penonton, para murid juga melongo tidak percaya. Lihat, dia berhasil menahan serangan wakil ketua. Narus mencoba menenangkan dirinya. Tenang, tenang. Bocah ini hanya bisa menggunakan sihir elemen tanah. Kalau begitu. Setelah berpikir cepat, Narus mengayunkan tangannya. Bagaimana dengan yang satu ini? Dia juga menggunakan sihir yang sama seperti Kuroban, yaitu sihir elemen tanah. Di bawah kendali kekuatan Narus, tanah dan batu di sekitarnya melayang ke udara. Begitu semuanya membumbung tinggi, Narus langsung mengibaskan tangannya ke bawah. Sebuah jurus baru meluncur deras mengincar Kuroban hujan batu. Namun, dia sama sekali tidak panik. Kuroban bersiap merapal sihirnya, tapi kali ini bukan lagi sihir elemen tanah. Dia menggunakan sihir baru, sihir angin, serangan udara. Lagi-lagi, sebuah jurus sederhana berhasil mematahkan serangan Narus. Narus tidak menyangka lawannya bisa menggunakan elemen sihir yang lain. Sihir elemen angin. Bagaimana bisa? Tepat setelah serangan balik Kuroban diluncurkan, riuh penonton di tribun seketika pecah karena saking hebohnya. Luar biasa, dia menahan serangan wakil ketua lagi. Sorak kekaguman terdengar tanpa henti. Tunggu dulu, apa dia baru saja menggunakan atribut sihir yang berbeda? Sulit dipercaya. Melihat jalannya pertarungan, Mikoto membatin, biasanya sangat jarang ada penyihir yang bisa menguasai banyak atribut. Karena hanya untuk menguasai satu atribut saja, sudah memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, bisa menggunakannya dengan sangat mahir seperti ini. Dia benar-benar luar biasa. Dengan tatapan penuh kekaguman tertuju pada Kuroban, dia merasa pemuda itu benar-benar tidak bisa ditebak. Melihat situasi tidak berjalan sesuai rencana, Narus merasa kesal. Seharusnya kau tidak bisa menggunakan atribut sihir lain selain tanah. Kuroban menjawab dengan dingin. Kau tampaknya terlalu meremehkan orang lain ya. Narus merengut kesal saat didebat begitu. Apa katamu? Kuroban pun angkat bicara langsung menunjuk kelemahan lawannya yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sombong dan ceroboh. Kau mungkin murid yang cerdas, tapi sikapmu itu perlu banyak diperbaiki. Ini adalah pertama kalinya Narus dihina seperti itu.
Dia tertegun mendengar penilaian dari Kuroban. Kemampuanmu bahkan belum sempurna. Narus tidak sudi direndahkan begitu saja. Sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, dia berseru, "Kaulah yang jangan terlalu tinggi berkhayal." Narus mulai bergerak menyerang. Aku hanya mengakui orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan. Dan di akademi ini, satu-satunya orang yang kuakui hanyalah Ketua Izumiya. Sambil bersiap menyerang, dia melanjutkan, "Aku sudah berusaha sekuat tenaga demi Ketua, agar bisa menjadi orang yang mendukungnya. Aku akan mencapai puncak dunia sihir." Narus menjadi semakin angkuh dalam setiap ucapannya. "Jangan pernah berpikir sedetik pun kalau kau itu setara denganku." Kali ini dia mengeluarkan sihir elemen air. Aliran energi yang sangat besar terkumpul di tangannya. Pancaran energi tersebut membuat para murid di tribun ketakutan. Itu sihir terkuat milik wakil ketua. Sihir elemen air tingkat tinggi. Memang tidak salah dia dijuluki penyihir jenius. Kekuatannya sangat mengagumkan. Narus berseru penuh keyakinan, "Berakhir sudah." Dia pun melepaskan serangan terkuat dari sihir elemen airnya. Kuroban tetap diam tidak bergerak, sementara lapisan es mulai merayap di bawah kakinya. Sihir air tingkat tinggi milik Narus memang memiliki kemampuan untuk membekukan segalanya. Dengan sombongnya, Narus berpikir, sihir angin tidak akan bisa menahan ini, bahkan dinding batu pun akan langsung membeku seketika. Dia menatap ke arah Kuroban, yang kini telah membeku sepenuhnya. Dengan begini, kemenangan sudah ada di tanganku. Namun tiba-tiba, dari dalam lapisan es yang tebal itu, sebuah kobaran api muncul. Cahaya api tersebut terpantul di dalam mata Narus yang terbelalak terkejut. Narus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bongkahan es itu perlahan-lahan mulai retak akibat kobaran api milik Kuroban. Pandangannya terasa gelap seketika, dan Narus terus-menerus mengelak. Tidak mungkin. Api Kuroban telah melahap habis sihir elemen air miliknya. Kuroban pun berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun setelah menerima serangan tersebut. Narus terperangah. 3 atribut sihir? Mana mungkin. Seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya, Kuroban angkat bicara, "Maaf, tapi atributku tidak hanya sebatas 3 saja." Pecahan-pecahan es yang hancur tadi tiba-tiba membeku kembali menjadi bongkahan es raksasa. Sejak kapan? Kuroban mengepalkan tangannya erat-erat mengendalikan kekuatannya dengan sangat mahir. Seketika itu juga, ribuan kristal es tajam menghujani area tersebut tanpa henti. Kecepatannya begitu tinggi, bagaikan ribuan anak panah yang melesat dengan daya hancur yang luar biasa besar. Narus hanya bisa bertahan dengan sia-sia di hadapan serangan bertubi-tubi dari Kuroban. Mulutnya tidak henti-hentinya bergumam gemetar. 4 atribut, kristal-kristal es, menghantam tubuh Narus, menciptakan ledakan-ledakan kecil yang melukainya. Dia seketika merasakan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang, hingga akhirnya sang wakil ketua OSIS itu pun ambruk sepenuhnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk melawan balik Kuroban. Narus berlutut lemas, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dari atas, Kuroban menatapnya dengan penuh wibawa. "Akan kuberikan sedikit nasihat untukmu." Dia memperingatkan, jika engkau ingin mencapai puncak dunia sihir, kau harus terus melangkah maju dan fokus pada hal-hal yang harus diselesaikan. Namun, bahkan setelah melakukan semua itu, akan tetap ada banyak hal yang berada di luar jangkauanmu. Mengingat kembali ingatan di kehidupan masa lalunya, tanpa sadar Kuroban mengepalkan tangannya dengan geram. Saat itulah Narus perlahan mendongak dan bertanya, "Siapa sebenarnya kau ini?" Dia mencoba bangkit, namun tubuhnya yang goyah langsung jatuh terjerembab karena kehabisan tenaga. Kuroban pun pergi tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, aku sendiri masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Dia melangkah pergi, meninggalkan Narus yang terkapar pingsan di lapangan latihan, diiringi pengumuman dari wasit. Pemenangnya adalah Kurobane. Pertandingan berakhir dan hari pun sudah mulai gelap. Di dalam ruang kepala sekolah masih ada seseorang yang bertahan di sana. Sidu meremas kertas di tangannya dengan amarah yang meluap-luap. Dia meraung. "Tidak mungkin." Sidu bergumam. "Maksudmu, si pecundang ini bisa menguasai 4 atribut sihir?" "Tidak mungkin." Dia teringat kembali ucapan Mikoto kala itu. "Kami bisa menutup gerbang tingkat merah itu. Semuanya berkat dia." Sidu masih tidak habis pikir. Semua ini tidak masuk akal. Dia langsung berdiri dari kursinya, bersiap untuk menjalankan rencana cadangan. Sidu menggenggam ponselnya, lalu mengetikkan sebuah nomor. "Kurobane keparat." Sidu bersumpah tidak akan melepaskannya begitu saja. "Aku pasti akan mendepakmu." Di tengah malam saat Luna sudah terlelap, Kurobane masih duduk di meja belajarnya, menatap tajam ke arah buku catatan. Dia berpikir, karena dirinya berhasil memenangkan latih tanding melawan wakil ketua, Sidu terpaksa mencabut keputusan drop out-nya. Sambil memandangi buku catatan tempatnya menyusun rencana, dia bergumam dalam hati,
Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku ingin menyelidiki Sidhu tentang masalah ini, tapi sayangnya saat ini dia sedang pergi dinas luar kota. Kurobane pun melingkari catatan tentang kemunculan gerbang-gerbang misterius itu sebagai pengingat. Dengan kata lain, inilah hal yang harus dia prioritaskan sekarang. Dia bergumam, kalau aku menutup gerbang ini, mungkin aku bisa memancing orang-orang yang berkaitan dengan BA untuk menampakkan diri. Kurobane menatap ke arah langit dengan raut wajah penuh tanya. Kira-kira, siapakah orang itu? Keesokan harinya, dia kembali ke kelas seperti biasa. Namun hari ini, sesosok asing tiba-tiba muncul di dalam kelas. Kurobane pun sempat terkejut dengan kehadiran orang baru ini. Pria yang baru masuk itu menuliskan namanya di papan tulis, lalu memperkenalkan diri. Saya telah ditunjuk untuk menjadi wali kelas kalian mulai sekarang. Nama saya Hashiba, dia tersenyum ramah. Saya tahu ini mungkin terasa mendadak, tapi senang bisa bertemu dengan kalian semua. Di barisan murid, terutama para siswi, mulai kasak-kusuk heboh. Wah, gurunya tampan sekali. Keren banget deh. Hanya Kurobane yang ekspresi wajahnya tetap datar tanpa perubahan sedikit pun. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan guru baru ini. Saat jam makan siang tiba, para murid berkumpul di kantin sambil asyik bergosip. Kamu sudah lihat latih tanding kemarin belum? Bisik-bisik di sekeliling mereka pun terus bersahutan. Gila, anak itu kuat banget ya. Aku masih nggak percaya dia bisa mengalahkan murid peringkat 2 di akademi. Para murid terus mengobrol dengan antusias. Kenapa kamu nggak minta diajarin sihir sama dia saja? Coba tanya deh, Kurobane sama sekali tidak peduli. Dia hanya duduk menyendiri di pojokan sambil menyantap makan siangnya dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara dari arah depan mejanya. Mikoto yang membawa nampan makanan datang mendekat, lalu dengan agak tersipu bertanya, "Boleh aku duduk di sini?" Kehadirannya sukses, membuat Kurobane cukup terkejut. Izumiya rupanya. Mereka berdua pun mulai mengobrol santai. Gadis itu memuji penampilannya yang luar biasa dalam latih tanding kemarin. Mikoto berdecak kagum dan berkata kalau itu adalah pertarungan yang sangat hebat. Kurobane membalas dengan sopan, "Terima kasih banyak." Gadis itu melanjutkan ucapannya kali ini untuk berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk Narus. Mikoto menceritakan kalau Narus awalnya sangat kesal, namun kata-kata dari Kurobane berhasil menyadarkannya. Dia menjawab dengan rendah hati, "Aku tidak mengatakan sesuatu yang istimewa kok." Namun amarah Mikoto kembali tersulut begitu membahas tentang Sidhu. "Tetap saja, aku tidak bisa memaafkan kepala sekolah." Cara pandang dia benar-benar keterlaluan. Kurobane mencoba memancing informasi. Memangnya, sejak dulu dia orangnya seperti itu. Gadis itu pun menceritakan kecurigaannya. Dia dulu adalah seorang seeker, dan belakangan ini beredar rumor kalau kepala sekolah punya hubungan rahasia yang mencurigakan. Mendengar hal itu, raut wajah Kurobane langsung berubah serius. Hubungan rahasia, ya. Tepat di saat itu, siaran berita di televisi melaporkan informasi terbaru. Berita selanjutnya, kemunculan gerbang-gerbang misterius belakangan ini tampaknya kian sering terjadi. Untungnya, semuanya berhasil diatasi dengan cepat. Meski begitu, kita harus tetap waspada, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir, dilarang keras untuk mendekati gerbang dengan alasan apapun. Dia pun mengingat kembali kejadian lalu. Kalau Tuan mengabaikan gerbang-gerbang itu, dunia ini pasti sudah hancur lebur oleh kawanan monster. Dia memantapkan tekad dalam hati, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kurobane lalu bersuara, bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang butuh bantuanmu untuk diselidiki, Izumiya. Gadis itu penasaran, penyelidikan apa? Dia pun bergumam menjawabnya. Malam harinya, Luna dan Kurobane tampak pergi bersama ke suatu tempat. Kurobane angkat bicara, "Baiklah, sudah waktunya kita patroli untuk memeriksa apakah ada gerbang baru yang muncul," ujarnya. Luna yang berdiri di sampingnya menyahut dengan penuh semangat, "Siap laksanakan, Tuan Leon." Bocah perempuan itu tidak henti-hentinya memuji sang majikan. Akhir-akhir ini, Tuan sudah membereskan semua gerbang yang muncul di sekitar sini. Tuan Lion benar-benar hebat bisa melakukan semua ini secara diam-diam. Keren banget. Baru saja dia selesai berbicara, seberkas pilar cahaya langsung meluncur dari langit. Sebuah gerbang pun terbuka tepat di hadapan mereka berdua. Kurobane bergumam takjub, cepat sekali. Luna dengan cekatan berkata, "Itu gerbang tingkat hijau." Tanpa membuang waktu, Kurobane langsung melangkah masuk ke dalamnya. Begitu melewati batas gerbang, pemandangan dunia yang sama sekali berbeda terbentang di hadapan mereka. Dia memandang ke sekeliling. Area kali ini diselimuti oleh suasana yang begitu suram. Dia membatin, sebuah hutan. Luna mengingatkan dengan cemas karena pandangan yang terbatas, sepermia areanya agak gelap. Tuan harus ekstra waspada, ya. Keduanya dengan cepat membabat habis kawanan monster di dalam hutan, lalu kembali melanjutkan perjalanan.
Setibanya di sebidang tanah lapang, Kurobane menghentikan langkahnya. Sepertinya ini area yang paling dalam. Luna celingukan ke sana kemari, tapi tidak menemukan apapun di sana. Tiba-tiba, Kurobane berputar arah dengan panik. "Luna, di belakangmu!" Gadis kecil itu tidak sempat mengelak saat sebuah tangan hitam legam tiba-tiba mencengkeramnya. Luna diseret paksa oleh sesosok monster. Bocah itu berteriak histeris meminta pertolongan. Monster tersebut mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara, membuat Luna benar-benar syok. Ketika dia menoleh ke belakang, barulah dia menyadari rupa mengerikan si monster dengan lidah panjang yang menjulur tepat di hadapannya. Wajah buruk rupa makhluk itu sukses membuat Luna ketakutan setengah mati. Sambil meronta-ronta, gadis kecil itu mengumpat kesal, "Aku bukan makanan tahu, dasar makhluk menjijikkan." Kurobane mencoba menenangkannya. "Luna, jangan bergerak." Dia pun bersiap merapalkan sihirnya dengan tenang. Sihir kegelapan. Begitu sihir itu diaktifkan, seketika muncul deretan cakar tajam dari batang-batang pohon. Cakar-cakar tersebut melesat dan langsung menusuk tubuh si monster. Makhluk itu sempat mencoba terbang untuk menghindari serangan, namun terlambat. Tubuhnya telanjur terkoyak dan berlubang akibat tusukan cakar-cakar tersebut. Hingga akhirnya meledak di udara seperti balon. Itulah jurus cakar kematian. Tubuh si monster yang kini penuh dengan lubang perlahan lain jatuh ke tanah. Luna spontan merapatkan kedua tangannya sambil mengucap syukur. Monster mengerikan itu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Bangkai monster itu terempas keras ke tanah. Dengan perasaan lega dan gembira, Luna langsung menghambur ke pelukan Kurobane. "Tuan Leon benar-benar pahlawanku." Kurobane pun menyambut dan memeluknya dengan hangat. "Syukurlah kamu tidak apa-apa." Gadis kecil itu kembali berdecak kagum. "Tuan hebat sekali, penanganannya cepat sekali. Aku benar-benar mengira riwayatku sudah tamat tadi." Dia pun menjelaskan, itu hal yang biasa. Serangan mendadak seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari di dasar neraka. Sekarang, tubuhku bahkan bisa langsung bereaksi secara insting." Luna pun menyunggingkan senyum jahilnya. Memang tidak salah lagi. Tuan Lion terhebat. Mereka berdua akhirnya berhasil menutup gerbang tingkat hijau tersebut. Luna berseru riang, "Kerja bagus hari ini, Tuan Leon." Dia pun menjawab dengan santai, "Syukurlah kita bisa menutupnya sebelum sempat menimbulkan kerusakan." Namun di tengah-tengah obrolan mereka, bagaimanapun juga sebaiknya, tiba-tiba saja rentetan batu melesat cepat ke arah mereka. Kurobane dengan cekatan melompat mundur demi menghindari serangan mendadak tersebut. Wajahnya langsung menegang saat menyadari dari mana asal serangan itu. Kuroban mendongak ke arah atap gedung. "Sudah datang ya." Sosok misterius di atas tersenyum licik. "Dia tahu posisiku." Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, sesosok bertopeng yang menutupi seluruh wajahnya sedang menatap ke arah Kuroban. Dia tampak sangat bersemangat, ini akan menjadi perburuan yang sangat dinantikan. Kuroban menatap ke atap gedung, bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya bajingan ini. Dengan nada serius, dia memperingatkan Luna. "Luna, cepat sembunyi. Orang ini bukan lawan yang sembarangan." Gadis kecil itu segera patuh. "Baik." Begitu Luna menghilang, Kuroban langsung bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau menyerangku?" Namun, sosok misterius itu terus melancarkan serangan. "Aku tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaanmu." Dia merapalkan rentetan bola api. "Tapi sebagai gantinya, aku punya sedikit hadiah untukmu." Dengan gerakannya yang lincah, Kuroban masih bisa menghindar dengan gesit. Dia melontarkan pujian kepada Kuroban. "Boleh juga hindaranmu." Tanpa membuang waktu, dia kembali membombardir dengan bola api yang tak terhitung jumlahnya. Bola-bola api itu melesat tepat ke arah posisi Kuroban berdiri. Sosok misterius itu bersenang hati dalam diam, merasa telah berhasil menjebaknya. Namun, Kuroban tetap sangat tenang. Sihir kegelapan. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara. Dark Devourer. Lubang hitam itu langsung melahap habis seluruh bola api tanpa sisa. Hanya dengan satu lambaian tangan, Kuroban berhasil menetralkan jurus andalan sosok misterius itu sepenuhnya. Dia panik setengah mati. Apa? Bagaimana bisa? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sihir macam apa itu? Tepat setelah menetralisir serangan lawan, Kuroban langsung melancarkan serangan balik. "Jangan harap kau bisa lolos." Sihir kegelapan. Kuroban menggunakan jurus andalannya, cakar kematian. Seketika, cakar-cakar tajam raksasa melesat dengan ganas untuk menyerangnya. Cakar tajam Kuroban berhasil merobek kulit sosok misterius itu. Sambil menahan sakit, dia buru-buru memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia menggunakan jenis sihir yang berbeda dari sebelumnya? Tidak, itu tidak penting sekarang. Yang utama aku harus kabur dari sini. Sosok misterius itu langsung melempar bom asap untuk melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, dia telah lenyap di balik kepulan asap tebal. Kuroban menatap kepergiannya dengan penuh penyesalan. Dia berhasil lolos. Begitu situasi dirasa aman, Luna pun menampakkan diri. "Tuan Leon, Anda baik-baik saja?"
Di tengah kota yang sepi, di keheningan larut malam, hanya terlihat bayangan Luna dan Kuroban yang berdiri tegak. Setibanya mereka di rumah, Luna bertanya, "Siapa sebenarnya orang yang menyerang Anda tadi, Tuan?" Aku sendiri pun belum yakin. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Kuroban memasang wajah serius. Tapi setidaknya, kita sudah berhasil melacak pergerakan mereka. Dia menatap keluar jendela dengan tajam. Lain kali, kau tidak akan bisa lolos lagi. Aku bersumpah akan mengorek seluruh informasi darimu tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Keesokan paginya, Kuroban tetap pergi ke kelas seperti biasa. Hashiba tampak sedang mengajar seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun dari sorot mata Kuroban, dia seolah mendeteksi adanya kejanggalan pada diri gurunya ini. Saat dia baru saja melangkah keluar dari kelas, suara Hashiba tiba-tiba terdengar memanggilnya. "Kuroban!" Dia menyapa dengan ramah. "Aku sudah mendengar tentangmu. Kabarnya kamu berhasil menutup gerbang tingkat merah seorang diri." Ya, Kuroban menanggapinya dengan santai. Tapi kepala sekolah sama sekali tidak mempercayai hal itu. Hashiba mendadak serius. "Namun, aku percaya padamu. Aku sudah melihat kemampuanmu saat pertandingan latihan beberapa hari yang lalu." Dia memaksakan senyum palsu untuk mendapatkan kepercayaan Kuroban. Hashiba kemudian berbalik dan menepuk bahu pemuda itu. "Aku sangat menantikan apa yang akan kamu tunjukkan di masa depan." Kuroban membalas dengan sopan. "Terima kasih, Guru." Namun begitu berbalik untuk pergi, Hashiba langsung menyeringai licik. Malam harinya, sosok misterius itu kembali mengintai dari dalam sebuah gedung. Jadi, hari ini dia juga akan masuk ke dalam gerbang. Mengenang pertarungan sebelumnya, dia membatin dendam, "Akan kubalas semua yang telah kau perbuat kepadaku. Kemarin aku memang agak ceroboh, tapi kesalahan itu tidak akan terulang lagi." Tangannya menggenggam sebuah walkie-talkie. Apalagi dengan adanya alat ini. Pada saat yang sama, Kuroban baru saja menyelesaikan gerbang lainnya. Sosok misterius itu terkejut setengah mati. Sudah selesai? Apa dia benar-benar bisa menaklukkan gerbang tingkat hijau secepat ini? Namun dia segera memulihkan rasa percaya dirinya. "Tidak masalah, bagaimanapun juga, kemenangan akan tetap menjadi milikku." Sosok misterius itu kemudian berbicara ke walkie-talkie-nya. "Lakukan sekarang." Seketika, di hadapan Kuroban muncul kerumunan orang asing bertopeng yang misterius. Begitu muncul, mereka langsung melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa peringatan sedikit pun. Serangan yang datang bertubi-tubi itu membuat tanah dan bebatuan di sekitarnya hancur lebur. Berdiri di tempat tinggi menyaksikan semuanya, sosok misterius itu tertawa puas, sangat mengecewakan. Dia kemudian berbalik sambil memberi perintah lewat walkie-talkie. "Pergi ke sana dan periksa mayatnya. Tetap waspada." Belum sempat kalimat itu selesai diucapkan, anak buahnya sudah berteriak panik melaporkan situasi. Dari walkie-talkie terdengar jeritan histeris yang saling bersahutan. "Sialan, hentikan dia!" Dia tertegun heran, matanya bergerak panik ke sana kemari karena cemas. Sosok misterius itu benar-benar tidak habis pikir. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia bertahan hidup dari ledakan sedahsyat itu? Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tenanglah, setidaknya dia tidak tahu di mana posisiku berada." Namun baru saja pikiran itu melintas. Sebuah suara yang sangat mengerikan terdengar dari arah belakangnya. "Halo." Sosok misterius itu langsung gemetar ketakutan dan terbata-bata. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau tahu?" Kuroban menjawab dengan penuh percaya diri. "Aku juga punya partner loh." Gadis kecil itu membantuku memantau daerah sekitar untuk mencari tahu apakah ada hal yang mencurigakan. Luna yang sedang bersembunyi di luar langsung tersentak kaget saat mendengar namanya disebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Kuroban merapalkan sihir elemen angin. Embusan angin kencang langsung menyelimuti sosok misterius itu dan merobek topeng yang dipakainya. Begitu melihat wajah yang sangat familiar di baliknya, Kuroban bergumam, "Mantap, ternyata dugaanku benar. Anda memang guru." "Hashiba." Wajah Hashiba berkerut masam. "Sialan, bagaimana kau bisa tahu?" Kuroban menjelaskan, guru menggunakan tangan dominan yang berbeda pada 2 sesi kelas kita. Dari sanalah aku mulai menaruh curiga. Aku tebak pasti ada alasan di balik semua itu kan. Tampaknya cedera dari pertarungan saat pertama kali kita bertemu telah memberikan dampak yang cukup besar pada tangan kanan guru. Kuroban melanjutkan penjelasannya. "Aku juga sempat mencari tahu sedikit informasi tentang guru. Sungguh mengejutkan, ternyata guru dulunya adalah seorang hunter. Terlebih lagi, mengenai sihir pelacak yang guru gunakan kemarin." Hashiba meringis kesal saat mendengar analisis tajam dari Kuroban. "Aku bahkan tahu kalau itu adalah keahlian utama guru." Kuroban menunjuk ke arah lawannya. "Hashiba Kisuke." Kuroban bertanya dengan nada dingin, "Apakah ada kata-kata terakhir?"
Hashiba dengan wajah merah padam karena murka bersiap untuk memaki. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Kuroban langsung menyela sambil mengernyitkan dahi. Hashiba, aku sendiri yang akan memaksamu untuk membongkar apa sebenarnya tujuan dari penyerangan ini. Mendengar hal itu, ekspresi wajah Hashiba langsung menggelap, diikuti dengan senyum yang sangat licik. Dia memegang wajahnya sambil tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek. Boleh juga, aku harus memuji kehebatanmu karena berhasil membongkar rencanaku ini. Tiba-tiba, tatapan mata Hashiba berkilat sangat tajam. Dia mengangkat sebelah tangannya, menciptakan pusaran api raksasa yang membubung tinggi. Lalu berkata dengan nada angkuh, tapi bagaimanapun, kau hanyalah seorang murid. Jadi jangan senang dulu. Pada saat yang sama, serpihan-serpihan energi mulai berjatuhan dari langit. Serpihan itu jatuh semakin lama semakin banyak, menghiasi kegelapan malam dengan bintik-bintik cahaya yang berkilauan. Kini, Kuroban telah terkepung sepenuhnya oleh serpihan energi milik Hashiba. Melihat situasi itu, Hashiba tersenyum penuh kemenangan. Sekarang kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Aku sudah membasmi ribuan monster dengan sihir luar biasa ini. Kau seharusnya merasa sangat terhormat karena berkesempatan untuk menyaksikannya langsung. Sekarang, lenyaplah dari dunia ini untuk selama-lamanya. Tanpa menunda lagi, Hashiba mengayunkan tangannya untuk mengarahkan pusaran api raksasa itu menerjang ke arah Kuroban. Namun, Kuroban sama sekali tidak gentar. Wajahnya tetap tenang dengan tatapan mata tajam yang menembus ke depan. Dia membatin, jika ini adalah sihir kebanggaan guru, maka aku justru sangat memahami seluk-beluknya. Seketika tangan Kuroban mengeluarkan api kecil. Hashiba terkejut setengah mati. Tidak mungkin, bagaimana bisa kamu melakukannya? Kuroban dengan wajah serius dan dingin berteriak, sihir elemen api. Dia menggunakan jurus kobaran api darah untuk menciptakan pusaran api yang dahsyat untuk membalas serangan Hashiba. Seketika kedua jurus tersebut berbenturan, menciptakan kilatan cahaya emas yang sangat terang, lalu saling berbenturan dan memicu ledakan besar yang membuat tanah dan batu berterbangan. Hashiba berusaha tetap berdiri kokoh di bawah tekanan dahsyat dari ledakan itu. Tidak mungkin, itu kan sihir tingkat tinggi dari elemen api. Mendengar hal itu, Kuroban langsung membantah, guru salah. Setahu saya itu cuma sihir tingkat menengah saja. Hashiba mengernyitkan dahi dan menatapnya dengan penuh kebingungan. Dia membentak, jangan bercanda. Apa-apaan omong kosong yang kamu katakan itu? Kuroban lalu memancarkan energi kegelapan dari tangannya. Apa yang guru katakan tadi? Membasmi ribuan monster. Dia berkata dengan nada menekan, tapi aku masih berdiri di sini kan? Setelah menghabisi ribuan monster, Kuroban perlahan mendekat lalu mencengkeram leher Hashiba. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi hanya dengan satu tangan hingga energi ungu mulai memancar keluar. Hashiba bertanya-tanya dalam hati, sihir macam apa ini? Ada sesuatu yang sedang mengalir deras. Dia mengernyitkan dahi dan berteriak kesakitan. Hashiba mengertakkan gigi dan membatin, tubuhku tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Kuroban, kita berhasil, Tuan Lion. Mendengar itu, Kuroban membatin, benar, masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Dia berlutut dengan satu kaki lalu mencengkeram dagu Hashiba. Dengan tatapan sedingin es, Kuroban menginterogasi, orang yang memberimu perintah adalah Sidu kan? Mendengar itu, Hashiba terkejut dan membuang muka. Tetapi Kuroban berkata, aku anggap itu sebagai jawaban ya. Hashiba panik dan membela diri. Aku cuma melakukan apa yang diperintahkan. Aku diperintahkan untuk mengusir semua orang yang mencoba menutup gerbang-gerbang itu. Kuroban membatin. Jadi orang-orang yang menutup gerbang menghalangi mereka. Dengan kata lain, dia menyimpulkan bahwa Sidu memang bawahan Bah. Tapi, kenapa dia mendirikan organisasi untuk melatih para penyihir? Masih sangat mencurigakan. Kuroban menopang dagu sambil berpikir keras, tapi setidaknya tidak bisa dimungkiri kalau Sidu memang terlibat. Matanya tiba-tiba berbinar seolah menyadari sesuatu. Kuroban menatap kondisi Hashiba saat ini dan berpikir, bahkan jika aku menyerahkan Hashiba kepada mereka, Sidu pasti akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, Hashiba tampak terikat tali dan duduk diam di sudut dinding. Kuroban berdiri di bawah guyuran hujan dan bergumam, tapi dengan ini, Sidu harus mengambil risiko yang lebih besar pada langkah selanjutnya. Dia melangkah perlahan di bawah hujan. Aku hanya butuh itu. Bayangan Kuroban terpantul di genangan air bersama dengan pikirannya. Aku pasti akan mengungkap dalang di balik semua ini. Hujan turun semakin deras, tetapi Kuroban tetap berjalan dengan tenang. Adegan berpindah ke malam yang gelap. Di bawah hujan deras, sebuah mobil tampak memasuki gerbang. Petir tampak menyambar-nyambar di langit. Sidu melangkah perlahan memasuki gedung itu. Tangannya mengetuk pintu dengan lembut. Ini aku.
Begitu masuk, Sidu mengamati sekeliling gedung dan membatin tentang suasananya. Dia meringis dan berpikir bahwa dia masih belum bisa terbiasa dengan hal ini. Sidu berdiri di depan pintu kedua, lalu mengetuknya perlahan beberapa kali. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam, "Masuklah." Dia melangkah masuk, lalu menundukkan kepala dengan hormat untuk meminta maaf. Zack mengangkat gelas anggurnya, lalu berucap, "Sekarang mulailah melapor." Sidu segera menyampaikan laporannya dan mengakhirinya dengan berkata, "Dan begitulah situasi saat ini." Zack yang duduk di kursinya memuji, "Bagus sekali." Lalu dia bertanya kembali, "Apakah ada hal yang aneh?" Sidu menjawab dengan nada berat, "Itulah hal yang sedang saya pikirkan." Suaranya kembali terdengar. Ada satu hal yang membuat saya penasaran. Sidu segera bercerita, ada seorang murid yang tiba-tiba menunjukkan kemampuan yang jauh lebih unggul, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sangat berbeda. Sosok Kuroban muncul saat Sidu bercerita, terlebih lagi dia bisa menggunakan 4 elemen sihir sekaligus. Mendengar hal itu, Zack menyandarkan kepalanya ke kursi sambil bergumam terkejut. Sidu tersenyum puas di belakangnya dan berkata, "Tapi Anda tidak perlu khawatir, saya sudah mengirim pembunuh untuk membereskannya." Tiba-tiba Zack bangkit dari kursinya. "Sidu, aku ingin mendengar detail lebih lanjut tentang hal ini." Sidu di belakangnya merasa heran. "Hah?" Zack berdiri di dekat jendela dengan wajah yang menggelap, sepertinya ini akan sangat menarik. Beberapa saat kemudian, Zack kembali berbicara. "Begitu ya, murid yang dinilai paling lemah malah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau itu benar, apakah dia tidak akan menjadi penghalang bagi kita?" Mendengar hal itu, Sidu mencoba menenangkannya. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pembunuh yang saya kirim untuk membereskan bocah itu pasti sudah menyelesaikan tugasnya." Zack berbalik dan meliriknya. "Jika memang begitu," dia bertanya-tanya, "bukankah aneh kalau pembunuh itu belum juga memberimu laporan?" Sidu langsung terpaku dan tidak bisa berkata-kata. Sidu bergegas mengambil ponselnya dan berkata, "Tidak mungkin." Pada saat yang sama, Hashiba yang terikat tampak pingsan di sudut dinding. Ponselnya terus berdering dengan layar menampilkan nama Sidu yang sedang menelepon. Di sisi Sidu, dia melihat tidak ada yang mengangkat, lalu bertanya-tanya. Tidak diangkat. Mungkinkah Kuroban? Tiba-tiba Zack angkat bicara. Sepertinya mereka telah gagal. Sidu mengertakkan gigi karena marah dan membatin. Tak disangka dia bisa mengalahkan Hashiba seperti itu. Apa yang harus kulakukan? Zack menyunggingkan senyum tipis dan bertanya, apakah tidak ada rencana lain yang bisa digunakan? Dia menatap kotak kayu di atas meja. Jika dia memang penyihir yang berbakat, dia membuka kotak kayu itu. Kalau begitu kita tinggal memanfaatkan murid-murid lain sebagai umpan. Sidu bertanya dengan gembira, "Oh, apakah itu artinya saya diizinkan?" Seketika itu juga Zack melemparkan sesuatu kepadanya. Sidu menatap cincin di telapak tangannya, diiringi peringatan dari Zack, mungkin ini masih terlalu cepat. Namun, kita harus memindahkan eksperimen ini ke tahap berikutnya. Mendengar itu, Sidu langsung menyunggingkan senyum licik. Dia menggenggam erat cincin itu, serahkan saja hal itu kepada saya. Bukankah itu tujuan kita mengumpulkan begitu banyak penyihir? Zack duduk di dekat perapian sambil memegang segelas anggur dengan penuh kenikmatan. Sambil menatap api yang berkobar, dia bergumam. Sepertinya tontonan menarik akan segera dimulai. Sebuah suara gaib kemudian terdengar dari dalam kobaran api. "Oh, suasana hatimu tampak sangat bagus." Zack tersenyum puas. Akhirnya, tiba saatnya untuk merilis gerbang abis. Setelah itu, dia duduk santai menikmati minumannya di dekat perapian yang berkobar. Keesokan harinya, di ruang kerja Sidu, Kuroban merasa heran. "Minta maaf," Sidu menjawab dengan suara berat. "Benar, sepertinya saya agak keliru dalam menilaimu. Izinkan saya meminta maaf atas tindakan kasar yang saya lakukan kepadamu selama ini. Saya mengerti kamu pasti terkejut dengan perubahan sikap saya yang mendadak ini. Namun, saya hanya berpikir bahwa murid yang luar biasa sepertimu sudah selayaknya diperlakukan dengan baik. Kamu pasti sadar kalau gerbang-gerbang itu belakangan ini semakin sering muncul. Karena itu, saya ingin kamu bekerja sama dengan Ketua Mikoto untuk menutup gerbang-gerbang tersebut." Mendengar itu, Kuroban mengangguk setuju. "Itu berarti kami harus berpatroli di area yang sering memunculkan gerbang." "Saya mengerti." Sidu mengulurkan tangannya. "Baguslah kalau kamu cepat mengerti. Saya mengandalkanmu." Kuroban memahami maksudnya lalu menjabat tangan Sidu. "Baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin." Namun, dia menyimpan kecurigaan di dalam hati. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Kuroban melirik Sidu lalu membatin, "Untuk sementara aku akan ikuti saja kemauannya. Aku juga punya rencana sendiri kok." Di saat yang sama, energi kegelapan berwarna ungu mulai memancar di sekitar tangan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, di atap sekolah terdengar suara Mikoto. "Sebuah jebakan?" Kuroban langsung mengiyakan. Dia pun menjelaskan, "Ini ada hubungannya dengan apa yang kuminta kamu selidiki sebelumnya. Sidu adalah orang yang memerintahkan Hashiba untuk menyerangku.
Aku tidak tahu apakah dia berpikir aku masih belum tahu apa-apa atau tidak, tapi yang jelas, Sidu memang ingin menyingkirkanku. Mikoto penasaran. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menolak permintaannya? Kuroban menjawab, tidak. Lagi pula kita juga tidak bisa membiarkan gerbang-gerbang itu begitu saja. Dia lalu mengusulkan, selain itu aku punya rencana. Mendengar hal itu, Mikoto bertanya keheranan, rencana? Kuroban memejamkan mata sambil menghela napas. Ya, tapi rencana ini hanya bisa kulakukan sendiri, jadi aku akan berpatroli sendirian. Tiba-tiba matanya terbelalak mendengar tawaran Mikoto. Aku juga mau pergi. Suaranya terdengar sangat penuh keyakinan. Aku tidak mau hanya diam menonton hal seburuk itu terjadi di depan mataku. Jadi aku akan pergi bersamamu. Kuroban terdiam. Kata-kata Luna tiba-tiba terlintas di benaknya. Sepertinya dia tidak akan menyerah, ya. Kuroban akhirnya terpaksa mengangguk. Baiklah. Ketika hari mulai sore dan waktu perlahan berlalu, Kuroban menoleh dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Mikoto pun langsung mengiyakan. Baik. Kuroban mengamati sekeliling dan berkata, sampai saat ini, aku masih belum merasakan keberadaan gerbang manapun. Tiba-tiba dia menoleh dan bertanya kepada Mikoto, apa kamu tidak takut pada monster-monster di dalam gerbang? Mikoto menundukkan pandangannya. Bohong jika dibilang dia tidak takut, namun dia tetap teguh. Bagaimanapun juga, demi melawan mereka yang mengancam dunia ini. Mendengar hal itu, mata Kuroban tampak dipenuhi berbagai pikiran. Sementara wajah Mikoto terlihat dingin, namun penuh tekad. Itulah alasan kenapa aku memutuskan untuk menjadi seorang penyihir. Kuroban teringat kembali pada ucapannya sendiri di masa lalu tentang melawan mereka yang mengancam dunia ini. Dia membatin bahwa tindakan gadis itu sangat mirip dengannya sebelum memulai perjalanan untuk membasmi Raja Iblis. Dia menatap Mikoto tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, kedua pipi Mikoto merona merah. Selain itu, saat aku bersamamu, rasanya aku mendapatkan kekuatan lebih untuk bertarung. Tiba-tiba, sebuah gerbang kegelapan terbuka dan mulai menyedot Mikoto ke dalam. Kuroban sempat terkejut, matanya terbelalak lebar. Gerbang itu menciptakan pusaran yang memunculkan garis-garis hitam. Mikoto panik melihat hawa kegelapan yang memancar keluar. Di saat yang sama, garis-garis hitam itu mulai mengepungnya. Kemudian, mereka melilit erat tubuh Mikoto hingga dia tidak bisa bergerak, lalu menyeretnya masuk ke dalam gerbang. Mikoto berteriak ketakutan. Kuroban bergegas mengulurkan tangannya untuk menyelamatkannya. Suaranya panik memanggil nama Mikoto. Namun, Mikoto sudah terlanjur tertelan oleh gerbang itu tepat di hadapan Kuroban. Kuroban berusaha berdiri kokoh sambil membatin gerbang kegelapan. Tekanan mengerikan apa ini? Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata pada diri sendiri, tidak, yang terpenting sekarang aku harus menyelamatkan Mikoto. Di saat yang sama, Sidu sedang berdiri di depan layar monitor pengawas. Dia bertumpu pada meja dengan kedua tangannya, tersenyum puas. Sidu mengamati Kuroban melalui layar kecil. Kini, dia berkata dengan suara berat, umpannya sudah disiapkan. Sementara itu, di tempat lain, Zack tersenyum senang dan puas. Munculnya gerbang kegelapan, sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana. Dia menjelaskan lebih lanjut, penguasa gerbang itu adalah monster yang sangat mengerikan, makhluk yang khusus memburu mereka yang memiliki mana melimpah. Aku sangat menantikan bagaimana kalian akan melawannya. Di saat yang sama, di depan gerbang kegelapan, Kuroban hendak melangkah masuk, namun Luna segera menghentikannya. Tuan Leon, tunggu dulu. Kuroban menoleh menatap Luna. Gadis kecil itu memandangi gerbang dan menilai situasinya. Gerbang ini sepertinya jauh lebih berbahaya daripada gerbang tingkat merah. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Kuroban menyipitkan matanya menyadari bahwa kemunculan gerbang ini tepat di area patroli. Mereka jelas merupakan sebuah kebetulan yang terlalu aneh. Dia yakin bahwa gerbang ini sengaja dibuat oleh Sidu. Sebuah jebakan yang sengaja dipasang untuk mengurung mereka di dalam. Kuroban mengernyitkan dahi dengan penuh amarah dan membatin. Mungkin ini berbahaya, tapi aku. Tiba-tiba, Luna menunjuk ke arah gerbang dan berteriak. Tuan Leon. Gadis kecil itu berteriak kencang sambil menatap kawanan monster naga merah. Monster-monsternya mulai keluar. Melihat itu, Kuroban berkata, aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Tiba-tiba, sebilah anak panah emas yang sangat kuat melesat menembus udara. Anak-anak panah itu melesat cepat, langsung mengincar kawanan naga merah dan menembus tubuh mereka. Naga-naga merah yang terkena tembakan langsung tumbang bergelimpangan di tanah. Kuroban merasa sedikit terkejut melihat hal itu.
Dari kejauhan, terlihat Narus yang sedang menarik busurnya dengan wajah dingin penuh tekad. Dia melangkah mendekat dan bertanya, "Kuroban, jelaskan situasinya padaku sekarang." "Apa-apaan benda itu?" Kuroban langsung menjawab. Sebenarnya, mendengar penjelasannya, Narus terkejut setengah mati dan berseru, "Ketua OSIS Mikoto ada di dalam gerbang itu." Di saat yang sama, naga-naga merah terbang keluar dari gerbang dalam jumlah yang semakin banyak, membuat Kuroban menggerutu, "Cih, jumlah mereka makin banyak, kita harus menghabisi mereka dulu." Narus tiba-tiba menyahut, "Tidak, aku yang akan membereskan tempat ini. Bukankah itu pilihan terbaik?" Mendengar itu, Kuroban menoleh dengan rasa terima kasih yang mendalam, maaf, dan terima kasih. Setelah itu, dia melesat secepat anak panah langsung menuju ke dalam gerbang. Narus menatap punggung Kuroban dan berpikir, orang yang paling cocok untuk menyelamatkan ketua. Sayang sekali orang itu bukan aku. Dia menelan kekecewaannya dalam-dalam dan berharap dalam hati. Jadi, aku serahkan padamu. Setelah mengesampingkan pikirannya, Narus menarik busurnya kembali. "Dengar ya, dasar monster bodoh, lawan kalian adalah aku." Seketika itu juga, anak-anak panah yang dahsyat mulai dilepaskan, melesat lurus ke arah kawanan naga merah. Sementara itu, di dalam gerbang yang berupa tanah gersang, Kuroban dan Luna berjalan masuk perlahan. Kuroban mendesak, "Ayo cepat Luna." Gadis kecil yang terbang di sampingnya mengangguk. "Baik Tuan Leon." Tiba-tiba, seekor naga merah raksasa yang tampak sangat ganas menerjang ke arahnya. Kuroban menatapnya dan bergumam. Bahkan monster di sepanjang jalan ini saja sudah setingkat bos akhir di gerbang lain. Aliran sihir kegelapan di tangannya perlahan muncul, dia membatin. Tapi itu tidak masalah. Setelah itu, Kuroban menggunakan sabit petaka pemandu dunia bawah yang dipenuhi kegelapan. Dengan mantap, dia menebas salah satu kaki naga merah itu. Sorot mata Kuroban tampak sangat berkuasa, suaranya menganzam, "Minggir!" Di saat yang sama, tebasannya menciptakan kilatan cahaya ungu yang memotong kaki naga merah tersebut. Naga merah itu terpotong-potong menjadi serpihan kecil, jasadnya jatuh berdebum ke tanah hingga menerbangkan debu yang tebal. Kuroban menatap naga-naga yang masih terbang di udara dan memperingatkan, "Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian." Dia mengangkat sabitnya dan berkata dengan tegas, "Cepat minggir!" Saat ini, Sidu yang mengamati setiap kejadian lewat layar monitor merasa heran. Tidak bisa menghentikan bocah Kuroban itu, ya? Tidak apa-apa. Dia tersenyum licik. Seharusnya dia melarikan diri saja. Dasar bodoh, hanya tahu cara mengantarkan nyawa. Sementara itu di pihak Kuroban, dia bersama Luna berjalan menuju sebuah gua yang dalam. Kuroban berkata bahwa tempat ini sepertinya adalah area terdalam. Luna bertanya dengan cemas, "Tuan Lion, Anda baik-baik saja?" Kuroban mencoba menenangkan. "Tidak usah khawatirkan aku." Dia berbalik dan berkata, "Jika ini adalah pertempuran di situasi paling ekstrem sekalipun, aku akan baik-baik saja. Aku sudah melewati pertempuran tak terhitung jumlahnya seperti ini di dasar neraka terdalam." Mendengar itu, Luna menjawab dengan gembira, "Benar juga ya, kalau begitu, kita harus segera menyelamatkan Mikoto sekarang." Kuroban mengangguk dingin. "Ya, tentu saja." Setelah itu, dia dan gadis kecil itu berjalan bersama menyusuri jalan menuju ke dalam gua yang dalam. Di saat yang sama, Mikoto, yang disandera di dalam gerbang, perlahan membuka matanya dengan sayu. Dia panik saat melihat tentakel-tentakel melilit tubuhnya. "Hah? Apa ini?" Mikoto menoleh ke belakang dan seketika ketakutan saat melihat monster mata darah dengan banyak tentakel di tubuhnya. Dia mencoba meronta namun sia-sia. Tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Mikoto merasakan sesuatu hingga mendesah pelan. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang dikuras habis dari dalam tubuhnya. Dia menatap si mata darah sambil membatin, jika monster mengerikan seperti ini sampai muncul di dunia luar, seberapa parah kekacauan yang akan ditimbulkannya? Pasti akan ada banyak sekali korban jiwa. Menghentikan lamunannya, Mikoto kembali merasa cemas. Kira-kira apa Kuroban sempat meloloskan diri dengan aman? Dia memaksakan senyum dan bergumam, "Tidak, aku yakin dia tidak akan melarikan diri." Mikoto mulai mengumpulkan energi di tangannya sambil berpikir bahwa dirinya pun tidak boleh menyerah begitu saja. Namun, energi di tangannya perlahan melemah dan lenyap dengan cepat. Mikoto tertegun dan bertanya-tanya, "Aku tidak bisa menggunakan sihir?" Dia menoleh ke arah si mata darah, menyadari bahwa monster ini sedang menyedot energi sihirnya. Tiba-tiba si mata darah membuka mulutnya lebar-lebar, memamerkan deretan gigi tajam yang rapat untuk menelan Mikoto bulat-bulat. Melihat hal itu, Mikoto panik dan langsung memejamkan matanya rapat-rawat, namun sebuah suara tiba-tiba menggema,
Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Detik berikutnya, sebuah tebasan cahaya ungu membelah udara dan menebas keras tentakel tersebut, membuat tentakel penuh gigi tajam itu putus seketika hingga darah muncrat kemana-mana. Disusul dengan hantaman energi ungu raksasa yang langsung menghujam tubuh si Matadara. Menyadari siapa pemilik suara di bawah sana, dia pun terkejut. Maaf, Mikoto, aku datang terlambat. Mendengar itu, Mikoto tersenyum tipis dan membatin. Aku sudah tahu. Dia menatap Kuroban yang sedang berjuang keras menghabisi si Matadara sambil berpikir bahwa dia selalu yakin pemuda itu pasti akan datang. Sementara itu, Shido menyeringai dan berkata, "Ya, gerbangnya telah terbuka dengan lancar. Kuroban keparat itu pasti akan mati, biarlah mereka menjadi santapan monster itu." Saat ini, Mikoto masih tertahan melayang di udara oleh cengkeraman si Matadara. Dia berbisik lirih, "Kuroban, kau benar-benar datang?" Luna bersuara, "Tuan Leon, tentakel-tentakel itu, sepertinya mereka sedang menyedot habis energi sihir Mikoto dengan cara tertentu. Aku belum pernah melihat monster dunia lain seperti ini sebelumnya. Tapi aku tidak boleh membiarkan diriku ketakutan." Kuroban memusatkan kekuatan ungu di tangannya untuk menghadapi langsung serangan si Matadara. Dia berhasil menghindari serangan tersebut dan menghempaskannya ke tanah. Namun, saat itu juga dia terkejut melihat sebuah tentakel tiba-tiba muncul di belakangnya. Tentakel itu menghujam menembus tanah, menimbulkan suara dentuman mengerikan hingga membuat bebatuan hancur berhamburan. Kuroban bergumam dalam hati, "Sialan, kalau terkena serangan itu tadi, aku pasti langsung mati. Kalau begitu, aku hanya perlu menyerang tubuh utamanya saja." Dia berlutut, menempelkan satu tangannya ke tanah untuk mengalirkan sihir kegelapan. Sorotan kamera memperlihatkan monster raksasa dengan mata merah menyala itu meluncur turun, dikelilingi oleh pancaran cahaya ungu. Detik berikutnya, Kuroban mengaktifkan skill cakar kematian, memicu ledakan yang sangat dahsyat. Melihat itu, Luna bersorak gembira, "Tuan berhasil." Namun, Kuroban tampaknya masih mencurigai sesuatu. Benar saja, tubuh monster itu sama sekali tidak tergores sedikit pun. Saat ini, si Matadara meraung keras sambil menancapkan tentakel-tentakelnya ke dalam tanah. Monster itu bergerak di bawah tanah mengincar Kuroban. Pemuda itu mendongak menatap si Matadara, mencoba menerka apa yang sedang direncanakannya. "Apa yang terjadi?" Luna berteriak kencang, "Tuan Leon!" Dari arah belakang, sebuah tentakel raksasa dengan deretan gigi tajam melesat cepat mengincar dirinya. Beruntung, dia berhasil lolos dari maut. Tentakel itu menghujam telak ke tanah. Mikoto berteriak cemas, "Kuroban!" Pemuda itu menjawab, "Aku tidak apa-apa." Bukan hantaman langsung, Kuroban menyeka pipinya perlahan sambil membatin. Tapi rasanya lumayan perih juga, karena ini pertama kalinya aku menghadapinya, aku masih belum bisa membaca pola serangannya. Tiba-tiba, sebuah tentakel raksasa lainnya mencuat menembus tanah tepat di belakangnya. Kuroban berbalik, menatapnya dengan pandangan tajam sambil menggertakkan gigi. "Cih!" Dia mengayunkan senjatanya, menebas putus tentakel itu menjadi dua bagian. Namun, si Matadara tidak menyerah begitu saja. Monster itu memunculkan 3 tentakel lagi yang dipenuhi taring-taring tajam. Kuroban terkejut. Lagi, tanpa ragu, dia terus menebas putus tentakel-tentakel yang datang menyerang. Luna menatap Kuroban dengan cemas. Sejak Tuan Leon melangkah masuk ke gerbang ini, beliau terus bertarung tanpa henti. Mungkin energi sihir beliau sudah hampir habis. Dan melihat kondisi Mikoto saat ini, gadis itu juga tidak punya banyak waktu lagi. Masalahnya, jika Tuan memaksakan diri untuk menghancurkan tubuh utamanya, beliau akan menjadi sasaran empuk bagi tentakel-tentakel itu. Seolah mendengar kekhawatiran gadis kecil itu, Kuroban berseru, "Tenang saja." Pada saat itu, dia melempar senjatanya ke samping dan memusatkan seluruh kekuatannya ke kedua tangan. "Aku akan mengambilnya nanti." Kemudian dia mengerahkan segenap tenaga dan melesat lurus ke arah monster itu. Melihat arah serangannya, Mikoto berteriak memanggil namanya. Kuroban terus merangsek mendekat. Si Matadara mengerahkan semua tentakelnya untuk menyerang pemuda itu. Dia mengalirkan seluruh energi sihir kegelapan ke telapak tangannya. Kemudian Kuroban kembali mengaktifkan skill pelahap kegelapan, memancarkan kilatan energi ungu yang pekat. Setelah itu dia melesat sangat cepat menyusuri tentakel raksasa tersebut. Berdiri di bawah, dia mendongak menatap si Matadara yang matanya merah menyala dikelilingi tentakel. Karena telah sepenuhnya menguasai hukum serangan sihir kegelapan, dia dengan tegas menyatakan, "Jangan harap." Kuroban melompat ke udara, mengangkat tangannya untuk memanggil bola-bola api ungu, siap melancarkan serangan pemungkas. Segera setelah itu, dia menggunakan skill bilah kegelapan, menciptakan tebasan energi ungu super kuat yang menembus tubuh monster tersebut, lalu dengan lincah melompat turun ke atas tentakelnya. Kuroban đứng đối diện con mắt đỏ ngầu của nó. Cậu bình thản khẳng định sự kết thúc của trận chiến này. Ini sudah
Berakhia. Dia kembali melepaskan skill bilah kegelapan yang dipadukan dengan kekuatan terlupakan, sumpah kehampaan. Tanpa menunda lagi, Kuroban melesat turun dan menghantamkan tinjunya telak ke mata si mata darah. Monster itu mengerang kesakitan, kehilangan kekuatannya, lalu perlahan jatuh terhempas. Tentakel-tentakelnya pun perlahan lenyap, membebaskan Mikoto dari cengkeraman. Tubuhnya yang lemas perlahan jatuh, namun dengan sigap Kuroban melesat maju dan menangkapnya, lalu mendarat dengan aman di tanah. Dia bertanya Vekongcup, "Kamu tidak apa-apa?" Mikoto, gadis itu hanya bisa mendesah lirih. Mikoto menatapnya dengan lembut, Vanoi pelan sembari memandangi wajah tampan pemuda itu. "Aku sangat senang, kau akhirnya datang." Kembali ke tempat Shidu berada, terdengar suara pemberitahuan bahwa gerbang abis telah lenyap. Mendengar itu dia seketika panik. Apa? Bagaimana mungkin bocah Kuroban itu bisa melakukannya? Apakah si Kuroban keparat itu benar-benar berhasil menghabisi bos terakhir di dalam gerbang? Shidu meraba dadanya, membuka kancing bajunya untuk mencari sebuah cincin, tapi aku yakin cincin yang beliau berikan kepadaku masih ada. Dia menggunakan ujung bajunya untuk menggosok cincin tersebut hingga berkilau. Bagus sekali. Shidu mengangkat tangannya yang dihiasi cincin-cincin mengkilap itu sambil menyeringai licik. Dengan benda ini, bocah itu pasti akan mati. Tepat saat itu, suara Kuroban terdengar bergema. "Kalau begitu, terpaksa aku harus membereskanmu secara langsung." Mendengar suara pemuda itu, Shidu tersentak kaget dan langsung berbalik. Apa? Dia menggunakan keahlian sihir hitam. Setelah itu, dia menggunakan sihir bayangan dan tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu berkata, "Tidak usah menyebut-nyebut namaku, tapi memikirkan bagaimana kau menyeret Izumi ke dalam masalah ini. Kau benar-benar bodoh." Shidu menatapnya dengan sangat terkejut. Bagaimana bisa kamu masuk ke sini?" Tatapan mata Kurobane langsung menajam. "Bajingan yang tidak tertolong seperti kau, selamanya tidak akan pernah dimaafkan." Di dalam ruangan itu, Shidu melangkah mendekati Kurobane dengan nada ketus. "Kurobane, bagaimana bisa kamu masuk ke sini?" Kurobane menjawab dengan belak-belakan. "Dengan sihir sederhana, aku meninggalkan sedikit jejak sihir di tubuhmu. Jejak itu memungkinkanku untuk berteleportasi ke sini," ucapnya dingin. "Jejak sihir? Maksudmu?" Shidu bergumam, lalu teringat kejadian sebelumnya. "Tunggu, mungkinkah bayangan hitam aneh saat itu?" Shidu kemudian berkata, "Bahkan jika itu benar, aku belum pernah mendengar sihir macam itu sebelumnya." Kurobane tidak terlalu memedulikannya dan langsung memotong. "Sekarang, giliranku yang bertanya padamu." Kurobane menatap tajam tanpa berkedip dan bertanya, "Gerbang itu, kaulah yang membukanya, kan?" Kurobane menginterogasi. "Percuma saja kau mengelak. Kau pasti menggunakan alat di sebelah sana itu kan?" Dengan niat membunuh yang meluap-luap, Kurobane terus mendesak, "Kau bahkan mendirikan akademi pelatihan penyihir. Kenapa kau melakukan itu?" Shidu tersenyum licik dan hanya menjawab, "Untuk menghasilkan makanan." Kurobane bertanya dengan suara berat, "Apa?" Shidu teringat pada monster-monster itu dan menjelaskan dengan santai, makanan untuk mengisi perut monster di balik gerbang sana. Para murid dikorbankan untuk tujuan itu. Benar sekali. Shidu mengerahkan kekuatan energinya, lalu mengakui, "Tepat seperti yang kamu katakan, akulah yang telah membuka gerbang itu." Dia terang-terangan mengakui ambisinya untuk memanfaatkan kekacauan ini demi menggenggam kekuatan dan kekuasaan. Kurobane tersenyum tipis. "Begitu ya?" Lalu mulai menganalisis. "Demi tujuan itu, kau bahkan tidak ragu mengorbankan Izumi ya?" Kurobane berkata dengan dingin, "Sekarang aku benar-benar paham kalau kau ini memang bajingan sejati." Shidu mengangkat alisnya sambil menyeringai. Sambil merapalkan sihir, dia berkata dengan sombong, "Panggil saja aku sesukamu, tapi setelah kamu mati di sini, semuanya akan jadi tidak berguna." Shidu kemudian melepaskan serangannya dan berteriak, mengirimkan rentetan bola api ke arah Kurobane. Kurobane juga membangkitkan kekuatannya sendiri, mendirikan sebuah perisai yang menyerap seluruh bola api itu. Shidu terkejut setengah mati. Apa-apaan itu? Dalam benaknya mulai cemas, sihirnya langsung lenyap seketika saat mendekati Kurobane. Melihat Shidu mengernyitkan dahi, Kurobane mengejek. "Cuma segini kemampuanmu." Dengan aura membunuh yang pekat, Kurobane berkata, "Sekarang giliranku." Shidu hanya bisa terbata-bata, "Kamu." Kurobane membatin dengan sinis, "Bicara saja yang tinggi, tapi akhirnya kau cuma akan babak belur." Tidak mau kalah, Shidu kembali merapalkan sihirnya. "Sihir ini akan melenyapkanmu tanpa sisa." Shidu menyerang, dan kali ini bola-bola apinya terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia lalu mengibaskan tangannya dan berteriak, "Mati kau!" Bola-bola api itu terus meluncur mengejar Kurobane, namun Kurobane tidak tinggal diam dan langsung merapalkan sebuah jurus. Shidu mengamati dengan saksama, Apa yang kamu lakukan?"
Sihir di tangan Kurobane perlahan mewujud menjadi sebuah cermin sihir hitam. Kurobane mengaktifkan cermin penolak untuk menahan semua serangannya. Kobaran api itu langsung berbalik arah menyerang Sidu. Sidu panik setengah mati, tidak sempat menghindar, dan akhirnya terkena serangannya sendiri. Serangan itu membuatnya langsung berlutut lemas. Sidu terbatuk-batuk parah, tidak mempercayai matanya sendiri, dan membatin, mustahil. Tidak mungkin, ini sangat tidak mungkin terjadi. Apakah bocah ini benar-benar murid tidak berguna yang dulu? Sidu menatap sosok Kurobane yang tampak begitu gagah dan penuh intimidasi, melihat matanya yang dipenuhi hasrat membunuh. Sidu membatin cemas, sebenarnya makhluk apa dia ini? Sidu mengepalkan tangannya erat-erat dan memantapkan tekad. Di dalam hati dia menyusun rencana, karena semuanya sudah sampai di tahap ini, aku akan membuka gerbang di sini dan. Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, sihir Kurobane telah menembus telapak tangannya. Sidu menjerit kesakitan, sementara Kurobane dengan santai berkata, "Sekarang aku paham." Kurobane menatapnya lalu bertanya, "Hanya perlu memakai cincin-cincin ini untuk membuka gerbangnya, kan?" Sidu yang ketakutan memohon, "Tunggu, ampuni." Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah terkena hantaman tinju dari Kurobane. Hanya satu pukulan, tapi sukses mementalkan Sidu hingga sangat jauh. Sidu terkapar mengenaskan di tanah, namun Kurobane tidak melepasnya begitu saja. Dia mencengkeram kerah baju Sidu dan mengangkatnya kasah. Dengan amarah, Kurobane berkata, "Bukankah sudah kubilang, bajingan sepertimu tidak pantas dimaafkan olehku?" Kurobane terus menginterogasi, "Aku akan membuatmu membocorkan semuanya. Katakan cepat, untuk siapa kau bekerja dan di mana orang itu sekarang?" Sidu berniat mengaku, namun baru saja mengucapkan kata, "Dia adalah..." Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. Sidu hanya sempat mengerang kesakitan beberapa kali sebelum akhirnya pingsan dan ambruk ke tanah. Kurobane mendesah pelan, menatap Sidu yang terbaring kaku di hadapannya. Ekspresi Kurobane berubah muram dan membatin, sepertinya memang tidak mudah untuk menemukannya. Di sebuah ruangan besar yang lain, terdengar suara Sidu. Jadi, satu bidak telah disingkirkan. Dia berbicara sendiri. "Tidak masalah, kali ini kau memang menang, lagi pula." Sidu bangkit berdiri dan berjalan ke jendela kaca besar, menatap ke bawah sambil bergumam penuh arti, ini semua belum berakhir. Sementara itu, di atap sekolah, Kurobane dan Mikoto sedang berbincang bersama. Mikoto bertanya, "Jadi begitu kejadiannya?" Kurobane menceritakan kembali bahwa tampaknya Sidu kehilangan seluruh ingatannya begitu siuman. Kurobane melanjutkan, dia sudah diamankan oleh pihak berwenang. Tapi, Mikoto menimpali, gerbang-gerbang itu masih terus bermunculan di tempat lain. Kurobane menjawab, "Ya, mungkin masih ada orang lain di luar sana yang sanggup membuka gerbang itu." Kurobane membatin penuh keyakinan dan tidak meragukannya lagi. Sidu pasti terlibat dalam semua ini. Mikoto menambahkan, "Kita tidak boleh lengah saat ini." Kurobane meletakkan tangannya di pagar balkon, lalu berpikir, "Coba saja kalau berani." Dia menatap ke kejauhan dengan penuh tekad. "Bagaimanapun caranya, aku pasti akan menemukanmu, Sidu."